Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadi. Jadi kalau yang belum biasa dia kaget tiba-tiba digebrak gitu ya. Tapi kalau yang sudah pernah tahu RH channel, biasa kita gebrak Bang ya. Kita kedatangan seorang pengacara yang saat ini barangkali paling hot di Indonesia ya kan. Walaupun namanya Kamar, tapi Kamar yang ini adalah Kamarudin, bukan orang Kamar ya. Kamarudin Simanjuntak. Selamat malam Bang. Selamat malam juga. Oke. Abang saya tahu abang capek ya. Capek luar pasti biasa. Pasti kemana-mana ya. Karena kerja siang malam. Kerja siang malam. Tapi di RH channel ini jangan khawatir, walaupun kita live, abang bisa memberikan pernyataan apa saja, membuka data apa saja, santai saja ya, dan Sobat RH juga akan paham ya kalau kerja seperti ini perlu kehati-hatian dan perlu bukti juga selain statement kan. Betul. Bang Kamar ya, panggilnya apa biasa? Bang Kamarudin. Bang Kamarudin, tapi kan apa? Panjang banget Bang Kamarudin gitu. Bang Udin kan gak enak, Bang Kamar gak enak. Oke, Bang Kamarudin ya. Bang Kamarudin ya. Ada berita yang baru saya bacakan dan menurut saya ini paling baru dan menggemparkan. Pernyataan dari pengacara yang bernama Kamarudin Simanjuntak ya, yang mengatakan bahwa hasil otopsi kedua itu otak Brigadir J sudah tidak di tempatnya lagi, tidak di kepala lagi, sudah tidak di kepala dan ditemukan di badan. Dan yang paling tragisnya adalah diperkirakan dia ditembak dari belakang dan tembus ke hidung. Ke hidung, betul. Makanya hidungnya dijahit. Betul. Silakan berikan penjelasan, termasuk Bang, apa yang ingin Abang jelaskan perkembangan terakhir setelah otopsi. Saya akan mendengarkan, paling saya nyela-nyela sedikit. Jadi perkembangan terakhir, Prof, ketika... Tapi jawab dulu yang ini. Apa itu? Yang tadi, kepala tadi. Benar, jadi berdasarkan hasil otopsi yang kedua, setelah jenazahnya digali, kita menempatkan 2 orang tenaga kesehatan, 1 dokter, 1 magister kesehatan untuk mewakili keluarga dan atau penasihat hukum. Karena terus terjadi negosiasi-negosiasi yang awalnya penasihat hukum boleh menyaksikan penggalian dan otopsi, keluarga juga boleh menyaksikan, dan bahkan buat keluarga disediakan CCTV, terus bergeser pada akhirnya tidak boleh, baik keluarga maupun penasihat hukum, dengan alasan pelanggaran kode etik kedokteran. Jadi hanya yang berprofesi dokter maupun berprofesi di bidang tenaga medis yang boleh melihat. Nah, maka di jam-jam terakhir diberikan kita tantangan, apabila ada keluarga atau orang yang bisa dipercaya atau pengamat, boleh, yang penting profesinya dokter atau di bidang kesehatan. Maka dalam waktu 1 jam di malam hari menjelang penggalian itu, saya dapatkan 2. Satu itu Herlina Lubis, dia magister kesehatan. Satu lagi Martina Aritonang atau Raja Guguk gitu. Nah, mereka kita kasih surat tugas, dan mereka lah berdua yang mewakili kita masuk ke ruang OK atau ruang operasi. Surat tugasnya dari lawyer ya? Dari lawyer, karena kepentingannya untuk kita. Tetapi bekerjanya bersama dengan dokter-dokter forensik, baik dari RSCM maupun dari RSPAD, dari Universitas Andalas, dari Universitas Bali maupun dari tempat lainnya. Nah, sehingga apa jadi yang mereka involved ya, tidak hanya sekedar observer. Jadi apa yang mereka catat itu sudah hasil kerjasama dengan dokter-dokter forensik itu. Misalnya dibuka kepala gitu ya, kepalanya pertama tidak ditemukan otaknya. Yang ditemukan adalah ada semacam retak 6 di dalam kepala itu. Kemudian diraba-raba kepalanya itu, ternyata di bagian belakang ada benjolan sedikit, bekas lem. Nah, lemnya dibuka, ternyata ada lubang. Nah, lubangnya disonde itu maksudnya ditusuk pakai seperti sumpit itu ya, ada alatnya, disonde ke arah mata mentok, tapi disonde ke arah hidung, ternyata tembus, yaitu adanya jahitan yang sebelumnya dipoto ketika berulang kali saya berikan kepada media, itu bekas lubang peluru yang ditembak dari belakang kepala. Dengan posisi agak tegak lurus gitu ya. Nah, inilah salah satu bukti yang membantah perkataan dari di sini tembaknya. Ditembak dari kepala. Belakang kepala. Tembus ke hidung. Nah, ditembak dari belakang tembus ke hidung, inilah salah satu bukti yang membantah penjelasan Karopenmas bahwa tembak menembak dari atas ke bawah. Nah, kalau tembak menembak itu kan saling berhadapan. Bang,
kesimpulan bahwa itu ditembak dari belakang itu dokter yang menyatakan. Oh, dokter yang menyatakan. Jadi dokter forensik bersama-sama dengan dokter yang mewakili kita. Iya. Jadi mereka menyatakan ini ditembak dari belakang, maka dicatat oleh dokter kita itu ditembak dari belakang. Ini catatan mereka. Oke. Catatan mereka di dalam ruang OK atau ruang operasi itu. Nah, kemudian setelah catatan-catatan ini selesai, malamnya itu langsung segera saya perintahkan buatkan dalam berita acara dan tuangkan dalam akte notaris. Jadi sudah dalam akte notaris ini. Untuk sebagai alat bukti. Jadi sudah notaril. Iya. Sekiranya ada apa-apa dengan saksi atau dokter-dokter ini yang dari pihak kita, ini sudah akte notaris. Oke. Per hasil kerja mereka itu. Oke. Karena ini kan harus kita antisipasi sangat luar biasa kan gitu. Nah, kemudian itulah tembakan pertama. Tapi ini sebuah pengakuan dari dokter yang mewakili keluarga atau penasihat hukum. Iya. Tapi konfirmasi dengan dokter yang bersama-sama mereka di dalam. Oke. Jadi bukan kesimpulan sendiri ya. Mereka bersama-sama dengan dokter yang di dalam itu. Oke. Jadi apa yang mereka sepakati di dalam situ itu dicatat. Oke. Termasuk ukurannya, termasuk kedalaman lubangnya, semua itu mereka catat dan mereka ukur. Dan dicatat oleh dokter yang mewakili kita maupun tenaga medis yang magister kesehatan itu. Iya. Jadi bukan karang-karangan daripada wakil kita itu, tapi kesepakatan mereka di ruang operasi kan begitu. Nah, setelah dibongkar lemnya itu, lem yang dari belakang itu ternyata ada lubangnya itu disonde itu ditusuk itu tembus ke hidung. Jadi artinya tembakan itu tegak lurus dari belakang ke hidung. Makanya hidungnya itu waktu itu ada jahitan 2 yang selama ini saya persoalkan kan gitu. Jadi pelurunya keluar dari hidung, tembus. Dari hidung. Tembus. Menurut dokter itu ya. Oh ya, menurut dokter itu menurut saya gitu. Tembus keluar dari hidung. Nah, ini yang membantah bahwa dibilang tembak menembak dari atas. Iya. Kalau dari atas harusnya masuk dari hidung tembus ke belakang kan gitu. Iya. Dan harusnya tidak datar. Iya. Harusnya kan miring kalau dari atas kan begini. Karena kalau menurut cerita kan Baradae-nya di atas. Di atas. Iya. Sedangkan si almarhum di bawah. Di bawah. Iya. Maka harusnya miring. Iya. Sudutnya itu bukan sudut datar kan gitu. Bukan begini, tapi begini mestinya. Tapi harusnya begini kan begitu. Minimal dia kan 45 kalau dari atas kan gitu. Tetapi ini bukan. Nah, ini hampir datar saja dan arahnya dari belakang. Nah, gitu. Kemudian otak sudah tidak di dalam, tetapi diperiksa ada 6 retakan akibat daripada dugaan peluru yang dari belakang itu. Iya. Di dalam. Nah, kemudian masuklah kepada arah bawah. Dari bawah tulang rahang ini ada tembakan lurus ke sini ke bibir. Makanya ada sobekan di bibir. Nah, jadi tembakannya dari arah leher. Ini pelurunya itu kaliber berapa ya? Kecil ya? Berarti? Saya tidak tahu, tapi di ukuran-ukuran apanya itu, ukuran sobekan daripada peluru itu ada. Baik ukuran sobekan daripada leher sini maupun sobekan di dalam bibir sini ada. Dan yang berakibat giginya berantakan. Iya. Dan itu dari jarak dekat juga berarti? Ya, kalau dari bawah leher ya tentu dekat. Berarti kan ada kemungkinan pistolnya itu menempel di sini. I see. Kecuali kalau tembakannya misalnya dari atas, dari bibir ke leher, maka bisa dekat bisa jauh. Nah, tetapi kalau dia tembakannya misalnya dari bibir ke leher, maka harusnya ada serpihan atau jatuh ke dada. Karena kan lurus ke leher kan gitu kan, harusnya jatuhnya ke sini. Tetapi ini tidak dari leher ke tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Jadi kan kalau dia lurus ke leher begini kan harusnya di sini ada kerusakan kan gitu. Ada tembusan dong. Pelurunya nembus ke sini kan gitu. Nah, jadi menurut dokter itu tuh dari leher ke sini, tapi itu baru kesimpulan mereka sementara. Jadi sudah 2 peluru ya? Iya, 2 peluru. Nah, kemudian ada lagi tembakan ketiga. Itu dada. Juga lurus. Dada kanan kiri. Saya baca dulu ya supaya nggak salah ya. Karena ini kebetulan saya baru dapatkan ini. Sekarang saya minta dinotariskan dulu. Setelah dinotariskan, saya dapat di dada itu pada dada kanan 2 cm di bawah puncak bahu luka jahit campur lem, ada 3 jahitan simpul benang berwarna hitam, bentuk tidak beraturan dan tidak rata, ukuran 1 cm kali 0,5 cm. Kemudian terdapat luka autopsi sepanjang dada dan perut. Kemudian penjelasan autopsi, dokter menjelaskan dada kanan tidak simetris antara kanan dan kiri dan di dada kanan tidak ada luka.
Kemudian dada kiri terdapat luka tembak masuk dan ada luka lubang. Jadi dada kiri. Dada kiri, ya. Nah, di dada kiri di sini. Kiri itu jantung ya? Iya. Gitu. Penjelasan otopsi adalah dokter menjelaskan di dada kanan tidak simetris, tidak simetris ini. Iya. Antara kanan dan kiri, dan di dada kanan tidak ada luka. Namun penjelasan berikutnya, dada kiri terdapat luka tembak masuk dan ada luka lubang. Nah, kemudian dilakukanlah autopsi luka buka dada gitu ya. Kemudian penjelasannya terdapat tulang dada, kemudian terdapat plastik ketika diangkat ada jaringan otak. Jadi otak itu ada di dada. Iya. Nah, apakah ini standarnya apa namanya forensik? Saya nggak paham. Iya. Otak harusnya di kepala, ditaruh di dada. Kemudian lidah, paru, dan jantung menjadi satu bagian. Oke, pokoknya yang intinya tadi otaknya nggak ada, tapi ada di dada otaknya. Ada di dada. Kemudian ada luka di paru kiri pada permukaan berwarna ungu pucat kehitaman. Ada luka sayatan menunjuk bekas operasi. Kemudian pada pemijatan paru kiri tidak keluar apa-apa. Kemudian paru kanan warna ungu pucat plus coklat kenyal, pada pemijatan tidak ada keluar apa-apa, kan begitu ya. Kemudian jantung, dokter memastikan pembuluh nadi jantung tidak tersumbat, warnanya coklat homogen. Itu penjelasan tentang dada. Iya. Nah, jadi ada tembusan peluru di dada kiri. Jadi sudah tiga peluru ya. 3 peluru. Kepala, leher, dada. Nah, kemudian masuklah kepada lengan. Ini mohon maaf, 3 peluru tadi dari pistol yang sama atau yang berbeda? Enggak dijelaskan. Okay. Karena ini kan belum final, ini kan baru dari pihak kita. Kalau mereka kan mengatakan bisa kurang lebih sampai berapa minggu ke depan? 4 sampai 8 minggu. 4 sampai 8 minggu. Ini kan baru kesimpulan catatan sementara. Karena masih banyak catatan khusus yang harus diuji di lab. Yang melab itu kan mereka. Kalau ini kan baru yang bisa dilihat oleh kasat mata. Berdasarkan hasil kerja mereka. Kemudian itu di leher kanan atas. Tadi kan ada bahu terluka terbuka sebanyak 2 jahitan, bentuk tepi tidak beraturan, tidak ditemukan luka jerat leher. Nah, karena di sini kan waktu itu kan kita lihat seperti jerat leher. Karena ketarik dia begini. Bisa juga dugaan kita mungkin karena sudah ada 20 hari atau 19 hari di dalam kuburan. Bisa juga karena waktu dijahitnya itu ketarik. Jadi kan seperti membentuk apa namanya itu? Bekas sayatan karena ada luka kan. Ternyata luka itu diduga yang ditembak dari bawah leher ke bibir kan gitu. Nah, jadi dia menduga tidak ada jeratan ya. Dia menduga, tapi bisa juga katanya karena sudah terlalu lama di dalam kubur kan sudah 19-20 hari kan gitu. Jadi sudah membengkak dan bekas itu nggak kelihatan lagi. Kan gitu ya. Kemudian di lengan bawah kiri, bagian bawah samping kanan dari pergelangan tangan terdapat luka terbuka. Ini lengan bawah kiri ya. Berarti lengan bawah kiri itu ini. Lengan bawah. Ini kan lengan bawah ya. Ini lengan atas kan lengan bawah. Lengan bawah kiri samping kanan, maksudnya berarti ada ke dalam ya. Dari pergelangan tangan terdapat luka terbuka berbentuk lubang dikelilingi lem lecet ukuran 0,5 cm dalam kurung tembak masuk. Di sini berarti ya, di pergelangan tangan, di ini pergelangan. Betul. Tembus sedalam 6 cm. Pergelangan kiri dalam luka terbuka tapi tidak rata, pergelangan patah tulang. Ini ada patah tulang ini. Jadi tulang yang ini patah. Ini kan ada 2 tulang ini kan. Dia patah dia. Tulang radius ujung dalam tutup kurung dengan sudut 45 derajat untuk tangan ini. Nah, kemudian kelingking kiri maksudnya ini. Sini sebelah kiri ya. Kelingking kiri, ruas ujung kanan ujung luka terbuka tapi tidak rata. Saya ulangi ya, ruas ujung kanan ujung luka terbuka tapi tidak rata. Tulang kelingking patah ukuran 2 kali 0,7 cm dalam kurung patah tulang terbuka pada ruas jari kelingking. Ini kelingking nih. Patah dia ini kan gitu ya. Patah tulang ya. Siapa yang mematahkan itu? Karena pelurunya kan bukan ke sini tadi kan ke sini ya. Pelurunya pergelangan bukan kelingking. Tapi yang patah kelingking. Nah, ini apa penyebabnya ini kan harus dicari tahu. Inilah tugas ahli forensik dari Jakarta itu. Maupun dari SPAD maupun dari SCM. Nah, siapa yang mematahkan jari kelingking ini kan gitu, karena ini kan tidak kena tembak. Yang kena tembak kan
lengan bawah kiri kan begitu. Nah, kemudian jari manis terdapat luka terbuka antara sisi bawah dan atas. Jari manis kiri. Jari manis kiri ini. Ada ini luka, yang saya tunjukkan dulu foto-fotonya somplak itu kan, yang seperti kuku tercabut itu kan gitu. Nah, kemudian pergelangan tangan kiri sejajar dengan ibu jari terdapat luka memar. Pergelangan tangan kiri ini kan pergelangan ya. Sejajar dengan ibu jari, nah berarti ini nih tulang yang ini yang atas ini ya. Terdapat luka memar, jaringan di bawah kuku, jari manis dan kelingking terdapat resapan darah. Maksudnya dia berdarah dia. Makanya ketika dibuka hari Minggu tanggal 10 oleh wanita-wanita pemberani kan masih bercucuran darahnya. Kemudian yang ketika mereka meminta izin memasukkan formulir, polisinya keluar sebentar, kan gitu. Di situ kan masih bercucuran darahnya. Kemudian belakang telinga dan rambut terdapat jahitan hasil otopsi postmortem pertama. Nah, itu yang sobek kurang lebih 1 jengkal itu. Menurut mereka itu adalah hasil postmortem yang pertama, atau hasil otopsi yang pertama, kan begitu ya. Kemudian belakang rambut kepala bawah sisi kiri, terdapat luka berbentuk lubang lem lecet gitu ya. Jadi ada lem lecet gitu. Ini ada lubang tapi dilem gitu ya. Melingkari lubang. Jadi lubangnya itu dilem. Kemudian dalam kurung tembak masuk tembus sudut 60 derajat kanan bawah ke kiri. Kanan ke kiri. Kanan berarti ini kan? Kanan ke kiri. Hidung. Itu ya. Gini ya dia ngambilnya. Jadi dia nggak lurus begitu tapi gini. Betul. Kemudian punggung kanan terdapat luka terbuka, pipi rata yang telah dirawat setelah dibuka. Diduga postmortem pertama untuk melihat ada peluru atau tidak. Di punggungnya. Kemudian anus dan alat vital kelamin tidak ada tanda-tanda kekerasan. Nah, kemudian tungkai bawah kiri sisi luar di atas mata kaki terdapat luka terbuka tepi rata, dasar tulang berwarna putih. Catatannya mereka belum mengerti dengan apa. Jadi dia bikin note dikonfirmasi untuk di PA kembali. Penelitian kembali di Jakarta sana kan gitu. Nah, tapi sampelnya sudah diambil. Nah, kemudian lipatan paha dalam kiri berwarna lebam kehitaman yang terdapat resapan darah. Note atau catatan dikonfirmasi untuk di PA kembali. Jadi di lipatan kaki itu ada resapan darah. Seperti juga di jari kelingking. Nah, pertanyaannya siapa yang membuat ini ada resapan darah? Karena kan jauh dari peluru nih, karena ini kan di kaki kiri nih kan. Apakah karena benturan, apakah karena benda tajam kan kita belum tahu karena ini masih diteliti lagi. Nah, kemudian tungkai bawah kiri tadi sudah ya. Tungkai bawah kiri sisi luar di atas mata kaki terdapat luka terbuka tepi rata, dasar tulang berwarna putih tadi sudah itu ya. Kemudian masuk lagi sampel perut kanan atas untuk di-PA kembali. Jadi ada sampel dari perut kanan diambil untuk diteliti. Untuk mencari tahu sebab-sebab mengapa ini perutnya ini waktu itu kan dipoto kan ada semacam kebiru-biruan. Jadi ini kan permintaan saya kepada memar gitu ya, kepada dokter supaya diambil sampelnya kan gitu. Nah, kemudian autopsi dalam. Pada saat organ dibuka terdapat plastik bening untuk menghindari cairan formalin keluar. Jadi apa namanya itu di dalam organnya itu dipasang plastik kurang lebih begitu supaya mungkin ketika diisi formalin nggak keluar. Itu juga mungkin makanya dilem ini. Jadi ada lem semua di sepanjang apa ini sayatan dari bawah leher ini sampai ke bawah perut kan gitu. Nah, kemudian dada kanan ditemukan fraktur pada iga 3 dan kanan atas dengan kiri bawah belakang berakhir di ICS dan punggung sisi kanan. Nah, kemudian belakang kepala terdapat luka tembak masuk. Pemeriksaan luka luar nomor 20 pada sudut kiri atas belakang ke kanan depan bawah menembus hidung sepanjang 12 cm. Oke. Nah,
catatan awalnya disonde untuk memeriksa apakah menembus mata kanan bawah depan, namun tidak ditemukan hambatan yang diperoleh peluru yang menembus kepala belakang saat di dalam kepala yang menembus ke hidung. Oke, jadi pas disonde tembus saja gitu. Ke hidung ya. Iya. Disonde itu ditusuk gitu. Iya. Nah, kemudian pada mulut tulang rahang bawah patah. Jadi tulang rahang bawah patah. Iya. Gitu ya. Namun mulut tidak bisa dibuka pada pemeriksaan luar. Ya, ini yang kami katakan dulu kenapa ini rahangnya dislokasi. Oke. Nah, apakah rahangnya dislokasi karena kekerasan atau apakah karena tembakan dari bawah ini? Iya. Nah, seharusnya kalau ditembak dari ini kan tulang rawan ini, lunak ini kan tembus ke bibir, harusnya tidak sampai patah rahang ini. Nah, kalau logika kita kan begitu, kan gitu ya. Tapi ini rahangnya patah, kan gitu. Tapi belum ditemukan kenapa penyebabnya gitu ya. Kemudian pada mulut tulang rahang bawah patah, namun mulut tidak bisa dibuka pada pemeriksaan luar. Mulutnya udah nggak bisa dibuka, udah keras gitu ya. Kemudian pada bibir bawah kiri berarti ini ya, terdapat luka menembus kulit, mematahkan tulang rahang. Jadi tulang rahangnya ini patah maksudnya gitu ya. Kemudian tembus di leher sisi kanan. Jadi dari sini ke sini. Nah, ke kanan ya. Sebenarnya pada bibir bawah kiri terdapat luka menembus kulit, mematahkan tulang rahang, tembus di leher sisi kanan bawah. Arahnya sonde pada pemeriksaan dalam dan kiri, atas depan ke kanan, bawah depan dengan sudut 45 derajat dengan panjang 6 cm. Nah, kemudian yang ke 6, tulang tengkorak belakang bagian dalam patah atau oksipital. Luka berbentuk lubang yang membentuk corong ke arah dalam 2 cm, diikuti retak tulang sekitar sampai basis krani. Nah, itulah penjelasannya pada tanggal 27 Juli 2022. Nah, dari banyaknya tadi berapa jadi pelurunya kayak yang kena? Satu kepala. Ini dua. Ini dua leher, dari ini menembus ke sini gini. Ya. Yang kemudian, kiri ya. Tembusnya di apa namanya itu? Saya ulangi ya supaya nggak salah. Ya. Rahang kanan atau rahang kiri itu? Pada bibir bawah kiri. Ini kan bibir bawah kiri. Ya, berarti dari sini. Terdapat luka menembus kulit, mematahkan tulang rahang, tembus di leher sisi kanan ini. Jadi kan begini. Oke. Ya, arahnya sonde pada pemeriksaan dalam dari kiri atas, depan ke kanan bawah, depan dengan sudut 45 derajat. Jadi ini. Berarti nembaknya dari yang rahang kanan? Bisa kemungkinan dari sini, bisa kemungkinan dari sini. Oke. Nah, ada kemungkinan. Karena sini tidak ada penjelasan dari mana arahnya kan gitu. Nah, 2 ya. 3 di dada kiri. Nah, kalau ini sudutnya 45 derajat. Dengan panjang 6 cm. Nah, maka pelurunya itu 4. 1 dari belakang ke depan, tembus ke hidung. 1 di dari sini 45 derajat. Kalau tadi 60. Iya. Ke hidung, ini 45, kemudian ini datar yang dada kiri ini ya, datar, ke belakang, kemudian tangan kiri, 4, tangan kiri sini ya, jadi 4 peluru. Nah, 4 peluru. Pertanyaannya, kenapa lukanya jauh lebih banyak daripada 4? Iya. Kan begitu. Apa saja sih lukanya? Lukanya itu kan antara lain di bawah mata, kantung mata ya. Di kantung mata, terus di atas alis. Ada itu berapa kali itu kan? Itu. Kemudian ada lagi di bahu, bahu kanan ini. Yang kayak dislokasi itu. Ya betul. Sedangkan tembakan tadi kan ini. Kenapa ke sini ada luka terbuka yang diambil sampel? Nah, di paha. Kemudian kenapa ada lagi luka di jari kelingking dan jari manis di paha tadi, paha lipatan dalam. Kemudian kenapa ini patah? Kenapa ini patah? Apakah ini patah akibat peluru? Rasanya tidak, karena pelurunya itu kan sudah disonde dia, tembus dia, tidak menyebabkan patah, tapi ini kok bisa patah kan gitu. Nah, kemudian ada lagi di paha, lipatan paha kiri.
Kemudian ada lagi di pergelangan kaki kiri. Pergelangan kaki kiri. Nah, yang tidak bisa dijelaskan, harus memerlukan penelitian kembali kan gitu. Iya. Mereka menyebutnya PA kan gitu ya. Kemudian di sebelah kanan ada sobekan di urat nadi bawah yang diperkirakan untuk memasukkan formalin. Sesuai penjelasan Karopenmas kan begitu. Iya. Kemudian kaki kanannya ini tidak lurus lagi. Dulu waktu dilahirkan sempurna, waktu melamar polisi sempurna, tapi ketika meninggal tidak sempurna lagi. Nah, ini belum bisa dijelaskan. Kaki kanannya kenapa? Bengkok gitu. Oh, bengkok sudah ya. Kaki kanannya bengkok. Tidak lurus, tapi kalau kaki kiri lurus. Padahal yang mengalami kekerasan atau sebelah kiri. Ada sebelah kiri, tetapi kanan ini ada apa? Ini menjadi tidak lurus. Nah, kan harus ada penjelasan ilmiah tentang ini. Nah, itulah antara lain yang bisa saya jelaskan berdasarkan hasil pekerjaan dokter-dokter maupun ahli kesehatan kita yang bekerja sama dengan dokter-dokter forensik yang dari RSPAD, dari RCM, dari Andalas, dari Bali, dan entah dari mana lagi itu, karena yang hadir cuma ada 4 waktu malam hari itu. Oke, Bang, kita bicara time frame kalau begitu ya. Iya. Dari penjelasan Komnas HAM, menurut mereka yang sudah memeriksa 20 CCTV yang diberikan oleh pihak Polri, itu dikatakan bahwa ketika mereka datang dari Magelang pukul 15.30 kurang lebih ya. Iya. Itu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bugar. Apa buktinya? Ya, CCTV itu menurut ini. Ya, apakah CCTV-nya sudah diperiksa, sudah diuji oleh ahli digital forensik? Oke, nah makanya nanti abang jawab itu dulu. Saya kan sampaikan dulu yang disampaikan. Karena anak saya, Pak. Iya. Anak saya umur 9-10 tahun sudah jago edit. Oke. Masih SD. Nah, baru umur 10 tahun mau 11 sudah lulus SD, sekarang udah SMP. Iya. Dia itu kalau handphone saya rusak, dia memperbaiki, tapi saya harus bayar karena bapak ke Roxy juga bayar, ke saya bayar katanya. Itu umur 9 tahun sudah jago handphone loh, Pak. Udah jago edit. Bapak mau diedit kayak apa tuh dia jago. Nah, pertanyaannya ini editan atau asli? Sudah asli dari diuji oleh digital forensik kan begitu. Oke. Tapi itu beratnya di situ ya. Karena Komnas HAM pun rely on polisi sendiri kan, bahan-bahannya yang sudah dan kita mesti mengetahui baik Komnas HAM maupun Kompolnas ini kan seperti bemper buat polisi. Apalagi kalau kita lihat pernyataan Benny Mamoto ya. Tiap hari dia tampil di TV. Terus mengulangi pernyataan-pernyataan membela polisi seolah-olah ini polisi ini disamakan semua, padahal ini kan hanya 1-2 orang. Pertanyaannya kapan Benny Mamoto bekerja? Kalau tiap hari dia tampil berdialog di televisi, apakah fungsi Komnas HAM itu berdialog di televisi tiap hari? Saya aja ini baru kali kedua diundang. Atau menghadapi TV ya. Pertama tadi pagi di Kompas TV, ini yang kedua. Tadi malam, tengah malam pulang dari Jambi, sekali itu melalui YouTube, itu pun dari rumah. Kan, baru 3 kali. Selebihnya itu cuman waktu melapor di Barreskrim sekali. Kemudian waktu gelar awal sekali, tetapi video-video itu kan dipotong-potong oleh TV seolah-olah saya berulang kali nampil, padahal bajunya kan itu juga. Satu baju warna hitam yang Bapak munculkan tadi, satu baju warna merah. Kan itu terus bajunya. Jadi salah perkataan Denny Siregar yang mengatakan saya nyaman di depan kamera atau cari panggung. Saya tidak pernah cari panggung. Ratusan kali saya tiap hari diundang untuk tampil di TV. Saya belum pernah mau. Yang saya sodorkan adalah rekan-rekan saya 7 orang. Saya sendiri kerja terus tiap malam. Saya sampai tidak tidur 1 minggu untuk mengumpulkan bukti sebanyak ini. Ini bukti saya nih. Jadi saya tidak berspekulasi, tapi semua ini bukti otentik. Bapak boleh lihat ini. Itu bukti otentik semua sebanyak itu. Itulah saya kerjakan dalam 2 minggu ini. Saya mendapatkan membrainstorming 11 saksi bagaimana supaya mereka yang tadinya takut mengatakan yang benar, saya brainstorming dia untuk berkata jujur tentang apa yang dilihat, didengar dan dialami. Itu kan bukan pekerjaan mudah. Memotivasi orang-orang yang takut kan begitu. Saya harus masuk ke pelosok Jambi yang jalannya atau infrastrukturnya masih sangat jelek, cuma bisa 5-10 km per jam. Saya goyang-goyang begini di jalan sampai kadang jam 4 pagi gitu loh kan. Orang kan nggak tahu. Tapi ada yang berani-berani mengatakan saya cari panggung. Inilah panggung ketiga, panggung kedua yang saya hadiri. Itu pun panggung pertama di rumah saya tadi malam, panggung kedua tadi pagi di kantor saya. Ini panggung ketiga atau panggung pertama di
kantornya. Ini bukan Prof, panggung lah ya, ini tempat klarifikasi. Panggung itu di TV. Siap, ya kan? siap. Kalau sibuk di panggung, inilah panggung pertama saya. Iya, jadi kalau panggung itu TV, kalau Iya. ini sih bukan panggung. Kalaupun disebut panggung, inilah panggung pertama Iya, saya. oke. Jadi salah Denny Siregar mengatakan saya cari panggung dan nyaman di depan kamera. Inilah pertama kali. Ya, karena kalau misalnya abang YouTube, abang agak panggung, abang bisa bikin sendiri. Selebihnya itu, Prof, Ya, saya doorstop. oke. Kalau doorstop itu kan kalau sudah ratusan sampai ribuan orang misalnya mengepung saya di pintu baris krim itu, apa saya bisa menghindar lagi? Iya. Saya kan harus memberikan perhatian. Dan mereka itu kan di undang-undang loh, Undang-Undang 40 tahun Iya, 99, tentang mereka pers. berhak mendapatkan informasi. Iya, the right to information, bahkan Betul. hak asasi itu. Hak asasi juga, dan mereka Iya. itu profesinya memang untuk memburu informasi untuk Iya. diberitakan ke masyarakat. Iya. Terkait juga dengan Undang-Undang Transparansi Informasi Publik. Iya. Dan ini sejalan juga dengan amanat daripada Presiden RI, buka seterang-terangnya, jangan ada ditutupi. Ditutupi. Berarti saya melaksanakan isi amanat Presiden RI kan begitu. Bukan amanat konstitusi, Amanat konstitusi, undang-undang, undang-undang, dan presiden. dan presiden itu urutannya begitu ya, karena Iya. Prof kan ahlinya di situ kan, jadi urutannya memang begitu, konstitusi, Oke. undang-undang, dan amanat presiden. kan Iya. gitu. Siap. Oke, jadi saya nggak bisa bicara time frame ya, karena di berita itu kan Komnas HAM dengan yakinnya mengatakan bahwa 15.30 katanya datang dari Magelang, nggak ada edit, ini nggak ada editnya katanya. 15.30, bahkan dikatakan pada 15.43, bukan 15.43, 16.43, 17 menit sebelum jam 5 sore, itu masih berhubungan dengan Vera Simanjuntak. Salah. Itu ada sekitar berapa puluh kali miss call. Ini ya dicatat ya. Iya. Ada berapa puluh kali miss call, saya total 23. Iya, Miss call ini datang ke handphonenya Vera atau kekasihnya. iya. Tetapi miss call ini tidak beraturan. Contoh misalnya 16, Iya, 16.10, 16.20. iya. Sudah 16.20 balik lagi 16.05 misalnya gitu. Oke. Jadi miss call-nya itu tidak beraturan, tapi sekali masuk berat gitu loh. Jadi tidak beraturan masuknya. Nah, Oke. pertanyaannya ada apa? I see. Berarti diduga handphone ini sudah kuasai pihak ketiga sampai dengan detik ini, karena sampai sekarang nggak ketemu handphone itu. Yaitu Oke. 3 handphone dengan 4 nomor. Nah, Oke. pertanyaannya siapa yang menguasai handphone ini? Karena handphone ini diduga tergeletak di rumah dinas itu. Iya. Apakah di rumah dinas itu orang sembrono masuk sehingga diambil handphone itu? Siapa yang menguasai? Oke, jadi menurut Demikian juga bajunya sampai sekarang tidak tahu kita sama siapa. Baju yang dipakai pada saat pembantaian itu. yang katanya baju putih itu kan? Oh, nggak ngerti lagi tentang baju apa. Yang saya duga kalau orang pulang kerja dari kedinasan ya tentu dia pakai PDH. Iya. Karena dia kan ajudan mengawal tuh, berarti dia pakai baju PDH. Di mana bajunya? Karena kalau ada bajunya pasti kelihatan dia kenapa ini luka terbuka, kenapa di sini ada tertembak, kenapa di kepala ada bolongan, pastilah dia berdarah dan mengenai bajunya. Kemudian tangannya bolong, pasti juga kalau dia pakai lengan panjang bajunya bolong. Kemudian lipatan kaki sebelah kiri itu ada resapan darah, tentulah itu bajunya akan robek sehingga kakinya berdarah. Ada lagi luka di sebelah kiri bolong juga, tentulah kaos kaki dan sepatunya bolong, kan begitu. Nah, di mana sepatu, kaos kaki dan baju PDH-nya? Iya, dan kalau luka ini bukan cerita tapi faktual. Ya kan ibaratnya kan gitu. Jadi kita bukan berasumsi ini. Saya bawa bukti seperti ini. Saya mau tanya, apakah penyidik sudah punya bukti sebesar ini? Karena saya kerja keras siang malam. Kalau ibaratnya kalau orang lain kerja separuh hati, saya sepenuh hati, kan begitu. Makanya saya dapat bukti sebanyak ini. Gitu loh. Saya kerja siang malam loh, per 1 minggu saya nggak tidur. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya saya balikkan kepada time frame, dengarkan dulu time frame yang saya baca di media. Siap, ya. Katanya itu ada komunikasi pada pukul 10, jangan diganggu. 10.58. Ya, 10.58 jangan diganggu karena mau mengawal dari Magelang, kan begitu. 10.58 itu adalah terakhir percakapan dia dengan WhatsApp grup keluarga. Karena ayah ibunya, kakak adiknya ini sedang liburan ke Balige, pinggir Danau Toba, Prof. Nah, kemudian mereka dari situ akan mengarah lagi nanti ke Tapsel, Tapsel Selatan, yaitu kampungnya bapaknya Huta Barat. Untuk ziarah ya. Ziarah juga. Kalau Balige itu kampungnya ibunya. Oke. Nah, maka si anak ini juga diajak, maksudnya si korban ini. Almarhum ini juga diajak, ikutlah ke sini. Ya nanti saya izin dulu kepada bapak dan ibu
mudah-mudahan dikasih izin setelah saya mengawal mereka ke Jakarta. Karena memang rasanya kalau misalnya 10.58 dia masih mengatakan di Magelang, ya berarti tambahin 7 karena pergerakan itu makan waktu 7 jam. Iya, makanya 15.30 mengherankan rasanya. Iya. Dan yang lucunya jam 17 sudah ditemukan mayat oleh Kapolres Jakarta Selatan. Nah pertanyaannya, kapan pelecehannya, kapan tembak-tembakannya? Iya, iya. Kalau jam 17 sudah jadi jenazah. Enggak, yang paling mengherankan juga saya baca pukul 15.30 sampai di kediaman. Menurut kediaman itu kan ada beberapa. Ada kediaman rumah dinas, ada kediaman rumah pribadi. Iya, jadi tapi nggak jauh rumah dinas. Berapa ratus meter? Cuma 500 atau 700 meter kan? Karena standar mereka katanya rumah kedinasan itu untuk sterilisasi ke luar kota. Iya. Rumah pribadi setelah steril. Iya. Nah, jadi itu SOP-nya katanya kalau dari luar kota itu harus ke rumah dinas dulu. Nah, pergerakan itu kan memakan waktu juga. Iya. Nah, kemudian ada lagi informasi yang mengatakan tiba-tiba CCTV hilang, tiba-tiba CCTV disambar petir, tiba-tiba diketemukan lagi. Kok udah disambar petir ketemu lagi, kok sudah hilang ketemu lagi. Nah, dari siapa ditemukan CCTV itu harusnya dia tersangka karena melucuti barang bukti. Siapa yang memerintah dia? Karena tidak mungkin CCTV itu dilucuti tanpa perintah. Karena itu komplek Polri, apalagi di pos apa namanya itu penyimpanan kan itu di Porder itu kan di pos. Jadi saya pastikan lagi Bang ya. Iya. Ketika 10.58 itu WhatsApp terakhir itu Abang perkirakan memang berasal dari almarhum ya. WhatsApp 10.58 yang di grup keluarga. 10.58 itu pagi. Iya, 10.58 pagi. Kita anggaplah Brigadir J yang WhatsApp-WhatsAppan itu. Iya. Walaupun belum tentu juga dia. Walaupun belum tentu. Iya, saya paham. Tapi katakanlah dia. Makanya saya perlebar apa namanya itu tempus delicti, locus delictinya. Yang kalau mereka tadinya bilangnya di rumah dinas, saya undurkan ke Magelang. Iya. Karena belum tentu dia yang WhatsApp itu. Iya, oke. Nah, tapi yang paling apalagi ada kecurigaan. Pasca kejadian itu, handphone ayah ibunya diblokir. Iya. Handphone kakak adiknya diblokir, tidak bisa berhubungan, tidak bisa telepon, tidak bisa WhatsAppan. Bahkan handphone ayah ibunya dan kakak adiknya tidak bisa berhubungan kemanapun. Dan juga rasanya aneh ketika dia harus bilang pesan WhatsApp dihubungi 7 jam lagi. Karena dia mau mengawal, itu kan agak aneh. Ngapain gitu kan bisa silent dia. Siap, betul. Kan kalau misalnya menerima WhatsApp silent kan dia bisa lihat angkat apa enggak kan. Kalau misalnya mau angkat kan tinggal izin doang kan. Toh yang dia kawal bukan presiden misalnya. Ini mohon maaf. Itu kan biasanya kan kalau ajudan dan keluarga ya santai-santai aja lah kita kan. Betul. Dan bukan acara kenegaraan maksud saya. Dan satu lagi Prof harus ingat ini anak sebetulnya penugasannya bukan ajudan. Ini adalah pidana umum subdit 3. Penugasannya ke situ. Tapi karena dulu Bapak Irjen Verdi Sambo dulu dir Tipidum, maka diboyong ini dari situ subdit 3 pidana umum ke ajudan. Artinya orang kepercayaan. Artinya ini orang yang teruji dan sangat baik. Makanya dibawa ke ajudan. Maksud saya kalau cuma sekedar nerima telepon aja masa harus kasih jangan hubungin saya selama 7 jam ya kan? Gitu. Aneh kan rasanya kan? Gitu. Iya kan? Gitu. Karena kecuali dia nyetir. Nyetir atau katakanlah acara kenegaraan yang nggak bisa ngapa-ngapain kan? Nah, kalau cuma mengawal keluarga dong. Nyetirnya itu tidak non-stop, pasti berarti di rest area. Iya, masa di rest area nggak bisa? Nggak bisa kan gitu. Nggak bisa ngubungin. Betul. Iya kan? Oke, tapi namun yang menjadi poin bagi kita tanggal 7 Juli 2022 atau sehari sebelum dibantai, dia sudah curhat kepada kekasihnya bahwa dia akan dibantai dan menangis dia. Nangisnya sebelumnya lagi. Sebelumnya. Dia akan dibantai dan pamitan. Di situ ditanya siapa yang akan membantai atau membunuh. Nah, disebutnya squad lama. Nah, sebetulnya yang bertanya itu kekasihnya, squad lama atau squad baru. Artinya di antara mereka ini sudah ada pengertian tentang siapa squad lama, siapa squad baru. Makanya kekasihnya bisa bertanya, yang mengancam membunuh siapa bang? Squad lama atau squad baru? Squad lama. Nah, saya tanya, berarti kau sudah mengerti tentang squad? Kepada kekasihnya, sudah bapak. Dia kan manggil saya bapak. Karena dari segi adat saya manggil dia Namboru, dia manggil saya bapak kan gitu. Nah, memangnya selama ini ada masalah? Oh ya, informasinya squad lama ini
selalu iri hati kepada almarhum karena almarhum ini cekatan dan disayang oleh bapak maupun ibu. Nah, mana ukurannya orang ini disayang bapak oleh ibu? Pada tanggal 1 Juli 2022, Ibu Putri memanggil adiknya almarhum yang juga polisi dinas di Yanma Polri. Dipanggil, dia dihadiahi. Hadiah yang diberikan pertama uang 5 juta kepada adiknya yang polisi. Reza namanya. Reza, ya. Kemudian dikasih lagi dompet merek Pedro, udah saya potret itu. Ada tas dan sebagainya. Bahkan dijanjikan dia akan diurus mutasinya atau kepindahannya dari Yanma Polri ke Jambi. Polda Jambi. Nah, artinya apa? Bahwa tidak mungkin Ibu Putri selaku istri ex-Kadipropam itu memanggil adiknya, diberi hadiah dan segala macamnya itu kalau tidak dekat hubungannya. Artinya kalau tidak baik perilaku daripada almarhum, karena almarhum berprestasi dan baik dan dapat dipercaya sehingga adiknya pun kebagian berkat. Kan begitu logika berpikirnya kan gitu. Tapi begini, saya tetap menarik untuk kalau seandainya ini ada skenario yang diciptakan ya, tapi kita kan tetap praduga tak bersalah. Jadi yang tadi pukul 10.58 kita tarik garis. Itu di tanggal 8 ya? Iya, di tanggal 8. 10.58 itu katakanlah jam 11 ya, cuma 2 menit lagi kan? Katakanlah jam 11. Jam 11 nyampe ke Jakarta, kata berita yang dirilis Komnas HAM 15.30. 15.30. Enggak, harusnya 7 jam. Iya, makanya 15.30 itu berarti kan 12, 1, 2, 3 cuma 4,5 jam. Apa mungkin Magelang Jakarta 4,5 jam? Saya itu jago mobil. Iya. Kalau bawa mobil saya pasti juara 1. Iya. Karena saya kalau bawa mobil bisa 200 km per jam. Misalnya saya pernah bikin Lampung Palembang itu 2 jam. Iya. Nah, saya tidak yakin kalau dari Magelang ke Jakarta. Iya, karena Magelangnya tuh tidak langsung jalan tol soalnya. Betul, kecuali langsung jalan tol. Dari Solo misalnya langsung bus. Karena mereka kan dari tanah Tarumanegara ya, yang sekolah jadi yang kalau LB Murdani jadi dulu. dia Magelang, dia bisa masuk di tol mana? Bisa di Solo, bisa di tol daerah Alas Roban, sampai lupa saya itu. Belum lagi kalau ada istirahat di rest area. Nah, itu kan kepotong dia kan. Misalnya orang lazim istirahat itu setengah jam. Dan lagian juga kan not necessary kalau misalnya buru-buru banget. Karena tidak ada agenda yang penting-penting amat ya kan. Sedangkan bapak kan sudah duluan berangkat naik pesawat. Yang tinggal informasinya kan ibu. Oh, jadi Pak Ferdi Sambo naik pesawat? Naik pesawat kan duluan. Nah, pertanyaannya, adakah orang ini transit di jalan atau transit di rumah lain? Misalnya sepanjang jalan, ini kan perlu diselidiki juga. Nah, jadi yang tadi yang CCTV 15.30 mengatakan dia sudah sampai, kemudian ada dia ketawa-ketawa antar ajudan, kata Komnas HAM kan begitu. Kemudian 16 dia terlihat terakhir itu bahkan Bu Putri terakhir. Ini harus saya potong dulu. Ketawa-ketawa dengan ajudan yang mana? Itu jadi perlu. Karena ajudan ini kan ada banyak, 8. 8 bersama dia. 4 di kanan, 4 di kiri. Ketawa-ketawa di mana? Karena ketika dia teleponan dengan kekasihnya, 3 dari 8 itu mencibir dan atau nyinyir kepada dia. Ketika dia mengadu kepada kekasihnya. Itulah tangisan ibunya, kenapa mengadu hanya kepada kekasih tapi tidak mengadu kepada ibu juga. Yang tanggal 7 ya mengadunya itu. Tanggal 7 dan tanggal sebelumnya di bulan Juni. Yang nangis-nangis itu dia, yang ada buktinya di sini juga nangis-nangis itu Juni. Yang dia mengadu kepada kekasihnya 21 Juni itu. 21 Juni dan 29. Nah, yang dia nangis-nangis itu dikira dia sedang sakit oleh kekasihnya. Yang sakitnya kau bang, kok gini katanya. Karena dia ada kata-kata permintaan perpisahan, ada kata-kata permintaan maaf, kali saja tidak sempat lagi minta maaf. Jadi begini, menurut Abang, kemungkinan besar apa yang disampaikan Komnas HAM dengan time frame 15.30, Ibu Putri masih terlihat pada pukul sekian, dia terakhir belum terlihat. Tentu itu CCTV pada hari itu. Bisa saja CCTV lain yang di hari lain kan gitu diolah kan bisa dong. Makanya ini itu yang ingin saya perlu katakan. ahli digital forensik untuk menguji ini apa ori apa tidak, apa editan.
Iya. Kan begitu. Kalau kita misalnya menonton film James Bond misalnya Iya. gitu ya, karena saya suka nonton film kriminal, Iya. itu kan bisa diatur dia lagi masuk ke satu gedung, Iya. CCTV-nya diputar ulang yang lama kan gitu, Iya, iya, seolah-olah masih on kan gitu. Iya. Itu kan bisa. Ini kan kita harus menggunakan nalar juga, bukan tidak mungkin Iya, juga iya, itu film terjadi kan gitu. film Speedy misalnya. Iya betul. Orang memantau dari CCTV, tiba-tiba dia gambar yang sama Diputar ulang terus. Jadi dia nggak sadar. Padahal di dalam sudah beraksi kan gitu. Iya, gitu. Jadi makanya saya bilang harus diuji nih. Iya, iya. Nah, gitu loh. Jadi jangan diterima begitu saja. Maksudnya, barangkali- apakah Komnas HAM punya kemampuan menguji ini? Ya, karena kalau cuma diperlihatkan saja, Belum tentu. Iya. Makanya saya bilang tadi anak saya kelas 9 SD sudah jago edit. Foto saya aja bisa diedit macam-macam. Nah, kita kaitkan lagi dengan gambaran umum. Artis itu kan sering juga kena fitnah. Iya, Dia iya. artis yang cantik misalnya, atau diedit mukanya, ditempelkan ke, Iya. mohon maaf, kepada video yang tidak benar gitu kan. Iya, iya. Jadi akhirnya kena fitnah kan gitu. Itu Iya. juga kan harus Iya. diuji. Benar enggak itu? Kan I gitu. see, I see. Iya. Jadi saya tidak bisa tanya lagi mengenai time frame itu karena Siap. karena time frame itu udah nggak masuk akal ya. Siap. Kalau misalnya 10.58 masih di Magelang, lalu tiba-tiba katanya 15.30 sampai rumah. Ya. Dan itu juga harus dipertanyakan kecepatan berapa dia. Iya. Nah, terus itu dia sebagai pejabat negara akan ada standar kecepatan dan Iya. pengawalan. Nggak boleh juga dia gila-gilaan kan. Siap, nggak boleh kecuali di pembalap kan gitu. Iya. Macam saya, kalau saya mau pembalap saya Iya. jarang saya juara 2 juara 1 terus saya kalau membalapnya. Karena juga di situ terlihat Bu Putri masuk kamar katanya pukul 16.49 itu 16.49. Makanya dibilang kalau 16.49 kemudian dia diketemukan meninggal dibilang pukul 17 atau 17.11. Iya. Itu waktu time frame-nya kecil-kecil banget gitu. Setengah hanya sedikit. Iya. Nah, pertanyaannya. Jadi mohon maaf Oke, kita nih. ikuti cara berpikirnya 16.49. Iya. Lalu ada yang memberitahu kepada Kapolres Jakarta Selatan. Iya. Siapa yang memberitahu? Informasinya Pak Kadif Propam kan? Iya. Atau Irjen Perdisambo. Dari mana Irjen Perdisambo tahu? Dari istrinya yang menelepon. Iya. Kemudian dia pulang dari tempat PCR. Iya. Lalu nyampe butuh berapa menit Iya. dari tempat PCR nyampe di rumah itu. Kemudian butuh berapa menit si nyonya atau Ibu Putri menelepon suami. Iya. Kemudian butuh berapa menit setelah dia balik ke rumah lalu menelepon Kapolres. Butuh berapa menit Kapolres tiba dari tempatnya ke tempat itu. Itu kan time. Iya. Time schedule, Iya. time frame gitu kan. Iya. Nah, kok jam 17 Kapolres Jakarta Selatan sudah menemukan jenazah. Oke. Berarti permainannya hanya di 11 menit. Iya. 16.49 sampai dengan 17.11. sampai dengan 17, berarti kan Iya. 11 menit ya. Iya. Apakah mungkin dalam 11 menit terjadi Macam-macam itu. tembak Bang. menembak? Iya. Pertama terjadi pelecehan, Upaya pelecehan. kemudian terjadi tembak menembak, Iya. kemudian ada pemberitahuan kepada Irjen Perdisambo, kemudian Irjen Perdisambo datang ke tempat menyaksikan lalu menelepon Kapolres, lalu Kapolres datang dari tempatnya ke tempat itu. Pertanyaannya di mana positioningnya Kapolres ketika itu? Iya. Sehingga bisa begitu cepat nyampe di situ. Nah, sehingga pada jam 17 Kapolres menemukan jenazah almarhum tertelungkup di situ. Oke. Nah. Bang, ini kita bicara tentang dugaan logis dan rasional ya. Jadi Memang tindak pidananya sudah ada bermain waktu dan iya. tempat. Jadi kalau kita bicara tentang mana yang logis dan mana yang rasional, Iya. menurut analisis Abang ini ya, Iya. kan subjektivitas berdasarkan fakta yang Fakta, sudah didapatkan. iya. Itu lokus delikti penembakan kepala itu di mana menurut Abang? Kalau yang lebih tepat ketika dia membelakangi pelaku sehingga bisa ditembak dari belakang. Ya artinya di mana lokasinya? Bisa di mobil, makanya saya minta sita mobil. Oke, jadi pas di mobil itu ya. Makanya waktu saya cepat-cepatnya saya minta yang saya sangat sayangkan Tapi itu masalahnya- yang saya sangat sayangkan itu presiden loh. Iya. Kenapa saya sayangkan presiden? Saya minta kepada Presiden Republik Indonesia bentuk tim independen. Iya. Karena saya analisa saya ini bukan perkara gampang, karena walaupun ini perkara gampang tapi akan rumit. Karena dibuat balilut. Iya. Karena saling sandra menyandra. Iya. Makanya saya katakan
saya mohon Banyak yang kepada terlibat presiden, jadinya. karena saya mohon kepada presiden bentuk tim independen, karena otak saya, kecerdasan saya sudah menganalisa ini tidak mungkin ini bisa diungkap dalam waktu cepat karena ini akan sandra menyandra kepentingan. Ya, termasuk juga misalnya rumah sakit Polri apa-apa Betul, akan gitu disandra loh. juga. Ini pasti sandra. Makanya saya bilang Bapak Presiden mohon bentuk tim independen melibatkan Angkatan Darat, Laut dan Udara dan praktisi maupun akademisi lainnya supaya terbuka dan terang, bebas intervensi. Kalau jujur nih Pak Profesor, andaikan didatangkan satu tim dari Polsek Siborong-Borong kampung saya, setengah hari selesai itu. Tanpa intervensi. Tanpa intervensi. Tetapi karena ini syarat intervensi, ada yang berusaha terus menutupi, saya berusaha terus membuka. Nah, maka tidak jadi-jadi barang itu. Oke, padahal karena banyak kepentingan. Padahal kalau kita lihat kasusnya sederhana. Korbannya di jelas, situ, pelakunya di situ, saksinya di situ. Tetapi apa yang terjadi? Kapolres Jakarta Selatan tidak memasang polis lain. Sudah pengetahuan universal di seluruh dunia kalau terjadi tindak pidana, maka yang pertama diamankan adalah TKP, tempat kejadian perkara. Yang kedua pasang polis lain, dilarang melintas. Yang ketiga adalah libatkan Inapis, ahli sidik jari, potret dan sebagainya, kumpulkan bukti-bukti, periksa senjata, periksa selongsong, dan seterusnya itu, libatkan ahli balistik untuk mengukur sudut-sudutnya, dari mana tembakannya. Jangan sampai nanti sudah karena kelamaan dan tidak ada olah TKP dan tidak ada pengamanan TKP, akhirnya dibolong-bolongi, dikorek-korek temboknya seolah-olah itu sasaran peluru kan gitu. Siapa yang tahu? Kemudian ada lagi tindakan-tindakan penghilangan barang bukti, ada penurunan CCTV, ada yang disambar petir, ada yang tiba-tiba hilang, ada tiba-tiba ketemu lagi. Ini kan sudah terlalu banyak sandiwara. Nah, yang paling pokok ini kejadian tanggal 8. Gara-gara tanggal 10 hari Minggu ada upaya wanita-wanita pemberani di Sungai Bahar Sana, Jambi. Dengan alasan untuk memasukkan formalin. Lalu mereka meminta izin kepada polisi itu yang selalu menjaga. Polisinya pergi. Walaupun polisi sudah menyerahkan mayat tapi dijaga ketat. Tidak boleh dibuka. Mereka membuka seketika, memvideokan dan memotret. Kemudian langsung mereka viralkan. Kan begitu. Setelah dipiralkan. Tapi abang pada waktu itu kan belum jadi kuasa hukum kan? Segera setelah itu. Makanya banyak itu saya pandu. Melalui handphone yang mereka tidak bisa kontrol. Karena ilmu saya kan jauh dari mereka kan gitu. Kalau mereka kan ilmunya kan standar, saya di luar standar, out of the box kan gitu. Nah, kemudian apa namanya itu? Karena sudah dimulai dipiralkan di Sungai Bahar Sana, maka di sini sibuk rilis hari Senin, tanggal 9. Jadi ada Jumat, jadi Sabtu, sebenarnya Minggu, Senin, 4 hari. Karena sudah diviralkan. Sudah dimulai dipiralkan di sana, ada pos metro datang. Abang ditunjuk jadi penasihat hukum keluarga kapan? Ketika itu begini, saya sudah membaca pos metro, ada tembak-menembak polisi. Saya lagi kerja dini hari di kantor, saya kan suka kerja sampai pagi. Kebetulan saya ada, mohon maaf bisa dibilang penyakit susah tidur. Saya termasuk orang yang susah tidur. Amnesia. Saya kerja terus itu. Insomnia. Saya orang suka kerja tidur sampai dini hari. Nah, kecuali misalnya kaki saya dipijit itu saya bisa langsung tidur, tapi kalau udah bunyi lagi langsung kerja lagi kan itu. Saya hardcolic gitu ya. Workaholic gitu. Nah, saya tulis di status pagi-pagi dan statusnya belum saya hapus. Nah, polisi menembak polisi di rumah pejabat polisi. Mudah-mudahan bukan karena wanitanya polisi. Itu yang saya tulis. Lalu langsung ada yang komen di Facebook. Nah, langsung ada yang komen, itu beremu itu tulang yang meninggal. Bere itu ponakan. Itu ponakanmu itu tulang yang meninggal. Kata saksi kita dari Sungai Bahar Sana berteman sama saya di Facebook. Maka langsung saya katakan turut berduka cita, sampaikan kepada ayah ibunya saya turut berduka cita, saya lindungi mereka secara hukum, sampaikan nomor handphone saya. Nah itu malamnya, paginya langsung ditelepon saya. Itu tanggal berapa di telepon? Tanggal 12. Tanggal 12 setelah press conference. Setelah mereka rilis di pos metro. Kecil-kecilan ya. Lalu saya dihubungi, diinformasikanlah bahwa handphone ayahnya, handphone ibunya, handphone kakaknya, handphone adiknya sudah tidak bisa keluar. Maka saya gunakanlah handphone yang orang-orangnya berjarak 1 km dari situ. Memang mereka cukup capek.
Karena setiap kali saya mau ngomong, antarkan dulu telepon ini, saya mau bicara dengan ayahnya. Saya mau bicara dengan ibunya. Saya mau bicara dengan tantenya rohani. Saya mau bicara dengan adiknya. Saya mau bicara dengan kakaknya. Seperti itulah terus pakai handphone saya dengan handphone saksi tetangga ini. Oh, jadi semua handphone mereka itu di tidak bisa lagi, bisa dipakai. tidak bisa lagi. Maka saya gunakanlah handphone orang lain. Memang dia jadi capek. Iya. Karena jaraknya kurang lebih 1 kilometer. Iya. Nah ini yang disebut wanita-wanita pemberani. Makanya saya bilang bersyukur juga nanti wanita-wanita masuk surga nanti, karena mereka itu menggunakan iman, nggak pakai akal. Kalau laki-laki dia selalu pakai ini logika, ketakutan, mana mungkin lah bisa kita lawan ini kan penguasa besar, ini kan jenderal sebagainya. Malah jadi capek saya berdebat. Tapi kalau wanita ini begitu saya doktrin dia untuk mengatakan yang benar, mereka berani-berani loh. Luar biasa itu. Makanya saya sebut wanita pemberani. Termasuk yang kerja untuk mengawal otopsi itu 2 wanita. Itu Herlina Lubis, dia orang yang berkerudung itu. Satu lagi itu Martina, dokter. Oke. Nah, gitu. Jadi orang-orang ini orang-orang Herlina hebat. Lubis yang tadi yang dua yang itu tadi, ya. Satu Martina, Aritonang Rajaguk, satu lagi Herlina Lubis, pemilik klinik di sana. Wah, itu hebat-hebat. Mereka tidak membantah. Saya katakan harus mengatakan yang benar, apa yang dilihat, apa yang dialami gitu. Saya doktrin dia mengatakan yang benar, mereka percaya, dan saya bilang saya akan lindungi. Nah, maksudnya saya lindungi dengan berdoa kepada Tuhan, kan Tuhan yang pelindungnya kan gitu. Emang saya punya apa pelindung itu kan gitu. Tapi saya bilang saya lindungi secara hukum kan gitu. Mereka tuh percaya. Gitu. Seperti itu. Nah, setelah rilis dari sana di hari Minggu itu, Minggu itu tanggal 10. Tanggal 10, maka di Jakarta sibuk merilis hari Senin. Pertanyaannya, lazimkah menunda 4 hari? 3 hari. Enggak dong. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 4 hari, Pak. 4 hari ya. Karena Jumat dihitung ya. Pertanyaan lanjutannya, apakah Kapolres Jakarta Selatan melaporkan kepada atasannya Kapolda Metro Jaya? Ini kan perlu. Setahu saya, jangankan peristiwa sebesar ini, peristiwa yang jauh lebih kecil dari sini dilaporkan anak buah kepada komandan. Lapor komandan begini Dan kan itu begitu. Struktural. Struktural itu. Nggak boleh dia ngelapor yang melompat tempat lain kan? Nggak bisa. Artinya saya sangat yakin bahwa Kapolres Jakarta Selatan pasti melapor kepada Kapolda Metro Jaya. Pertanyaannya, apa tindakan Kapolda Metro Jaya selama 4 hari ini? Mendatangi Ferdi Sambo. Peluk-pelukan. Nggak tahu saya. Kan ada juga kan gambarnya gitu kan. Saya nggak tahu. Gitu. Nah, harusnya apakah Kapolda Metro Jaya melaporkan kepada atasnya lagi? Seharusnya iya, karena ini di rumah pejabat utama Polri. Itu loh, ini logika berpikirnya begitu. Dan itu sudah kebiasaan yang umum. Gitu. Makanya kita sering dapatan bocoran laporan itu, karena bocoran mereka itu suka nyamping kan gitu. Harusnya lurus tapi ke samping kan gitu. Gitu. Ini luar biasa ya, sampai yang sedang nonton kita ini, yang sedang nonton itu 32.000 yang sedang nonton, yang sedang ya. Jadi yang biasanya berapa? Biasanya paling yang 4.000, cuma 2.000. Jadi saking memang kasus ini bikin penasaran. Tapi sebenarnya saya mau katakan ini kasus sangat sederhana. Kalau saya jadi penyidiknya, saya garansi setengah hari tuntas. Walaupun saya bukan penyidik, tapi karena saya ada ilmu penyidik juga. Asal independen. Independen dan tidak kan. Saya kebetulan orang yang tidak bisa ditekan. Dari dulu saya nggak bisa tekan. Kalau Prof melihat saya dulu tahun 2011 membuka kasus PK skandal korupsi Wisma Atlet yang berujung kepada IKTP Alkes Hambalang itu kan dari saya itu. Kalau Prof ingat 2011. Tak bisa saya diintervensi. Apapun ancamannya saya hajar terus. Demi kebenaran, karena saya anak cucu pendiri negara ini. Saya punya kepentingan memperbaiki negara ini. Saya punya kepentingan juga melindungi Polri. Jangan sampai Polri ini rontok dia hanya karena perbuatan kan kita satu dua orang. Ingin penegak hukum yang melindungi, mengayomi masyarakat, profesional dalam penegakan hukum. Kita butuh Polri yang profesional, yang humanis. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus berjuang bersama mereka. Kita singkirkan yang aneh-aneh. Jangan sampai kritik kepada mereka, pada orang yang bermasalah dianggap kritik kepada institusi. Enggak. Kita justru cinta Polri. Kita butuh Polri. Karena pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat itu kan Polri. Nah, di backup oleh TNI dan ASN, alat-alat kelengkapan negara kan begitu. Nah, kalau Polri ini rusak, nah bagaimana kita? Berarti kita nanti akan siap-siap pindah seperti orang Sri Lanka, kepala negara dikejar-kejar, kemudian polisinya diikat di tiang listrik kan gitu. Kita tidak mau gitu toh? Jadi gitu. Kan yang namanya polisi itu is a must, keharusan kan dalam sebuah negara, penegak hukum. Karena itu kita butuh penegak hukum yang benar, yang melindungi, mengayomi masyarakat ya. Apalagi yang mau di-share
Jadi yang nonton kita 85.000, yang watchingnya 30.000, luar biasa. Yang mau saya katakan tadi, inilah catatan-catatan daripada duta kita atau wakil kita yang diizinkan oleh dokter forensik masuk ke dalam. Dari catatan-catatan ini dibuatlah menjadi laporan, karena saya minta mereka berapa kerja. halaman itu tadi? Yang catatan-catatan. Enggak, yang ini kan sama catatannya. Silakan Prof lihat ini. Dan ini sudah saya notariskan supaya tidak berubah. Jadi saya bacakan ya? Iya. Boleh ya? Silakan. Jadi maksudnya biar terdokumentasi juga di sini. Siap, ya kan? Silakan ya. Kalau misalnya, karena ini kan amanat konstitusi, amanat undang-undang, amanat presiden harus terbuka, kan gitu. Karena silakan. Kalau ini kan namanya dokumen kan, daripada diewer-ewer nanti dipalsukan orang kan. Jadi lebih baik dibacakan saja. Jadi sobat era sekalian, saya akan membacakan dokumen ini ya. Yang sudah menjadi akta notaris ya, akta notaril bentuknya legalisasi kan. Notaris kan ada 3 Prof. 1 akta, 2 legalisasi, ketiga watermarking. Nah, ini yang nomor 2 yang legalisasi. Jadi ditandatangani di depan notaris dan dicap legalisasi kan gitu. Legalisasi. Jadi dilegalisasi oleh notaris Dwi Andri Aviani ya, SHMKN di Muaro Jambi 27 Juli 2022. Siap, ya. Dasarnya dari sini. Iya, dasarnya dari sini. Dasarnya dari catatan di ruang, di ruang apa namanya, di ruang otopsi ya. Otopsi. Oke. Gitu. Hasil otopsi kedua Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat tanggal 27 Juli 2022. Pukul 09.29 waktu Indonesia bagian Barat. Autopsi dilakukan di RSUD Sungai Bahar dan dilakukan oleh tim dokter forensik yang telah berpengalaman. Saya Herlina Hidayah Lubis yang ditunjuk sebagai perwakilan pertama dari pihak keluarga untuk ikut serta dalam melihat, menyaksikan dan mencatat tindakan autopsi Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. 1. Kita semua tim dokter dan perwakilan keluarga bersama melihat dan mengamati jasad Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. 2. Dokter tim forensik menyebutkan luka-luka yang ada di tubuh Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat dari bagian kepala sampai kaki. 3. Dokter menyebutkan luka-luka di tubuh Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. A. Bagian kepala. 1. I ya, huruf I, di mata kanan dari GPD itu apa ya? 1 cm memar dan luka terbuka tetapi tidak rata. Dasar tidak bisa dinilai bila dirapatkan, tidak rata dan dikelilingi memar kehitaman 4x2 cm. Pada pipi kanan 3 cm dari GPD. Apa GPD itu ya? Harus kita tanya dokter. Ya, sudut mata terdapat luka luar 1,5 cm berbentuk garis 0,5 cm yang luka kita lihat di mata ya. I2 ya. Pada puncak cuping hidung terdapat luka 2 cm dari lubang hidung, 5 cm di sudut berwarna kecoklatan. Tepat pada puncak hidung sisi kanan 0,5 cm dari garis luka terbuka yang sudah dirapatkan. Bentuk tidak beraturan 1,5 cm. Pada pipi kiri dari GPD 5,5 cm di bawah sudut atau luka lecet 0,5 dikali 0,3 cm. Kemudian huruf I3 pada bibir bawah bagian kiri 1 cm dari GPD terdapat luka terbuka yang sudah dirawat dan dirapatkan. Bentuk tidak beraturan sepanjang 2 cm. Luka terbuka terbelah 2 lecet di bagian atas. Kemudian 4. Leher sisi kanan 2 luka terbuka dari GPD yang sudah dijahit berukuran 6 cm. Puncak bahu luka terbuka yang sudah dirawat dilakukan jahitan, terdapat benang berwarna hitam. Setelah jahitan dibuka tampak luka terbuka tapi tidak rata dan tidak beraturan, panjang luka 2 cm. Ini di bagian kepala ya. Belakang telinga dan rambut terdapat jahitan hasil otopsi postmortem pertama. Otopsi 6, tadi 5, 6. Otopsi kepala bagian belakang kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang tidak beraturan. Luka berbentuk lubang yang membentuk corong ke arah dalam 2 cm diikuti retak tulang sekitar sampai basis krani. Lecet melingkari luka ke dalam tembus ke puncak hidung membentuk sudut 60 derajat ke kiri atas. Tulang belakang oksipital, tengkorak kepala, retak dan tulang wajah bagian depan
di sisi dalam patah antara tulang hidung dan tulang mata sisi dalam. Jadi tadi yang diperkirakan tembak dari belakang ya. Siap, ya. 7. Terdapat patah rahang bawah dan dari bibir tembus leher bawah mematahkan tulang rahang. Mulut tidak bisa lagi terbuka karena adanya pemberian formalin. Otak terbagi-bagi warna putih dan terlihat keras postmortem pertama. Kemudian B. Leher. Tadi dari mana taunya otaknya kemudian ditemukan di tempat lain? Di penjelasan nanti lanjutannya. Oke, lanjut ya. B. Leher. Otot leher tidak ada resapan darah. Dokter forensik memastikan tidak ada jeratan pada leher. Lidah baik. Oke. Kemudian bahu. 1. Terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan apabila dirapatkan, berukuran 1,5 cm, lecet berukuran 1,2 cm. Kemudian keluarga menanyakan penjelasannya bagaimana dokter akan melakukan identifikasi khusus. Kemudian lengan. Pada bagian lengan kanan atas sisi luar terdapat luka terbuka yang sudah dirawat, dirapikan ya. Kemudian berbentuk lubang berdiameter 1 cm, dikelilingi lecet sisi kanan atas seluas 5 mm, kanan bawah 2 mm, kiri bawah 1 mm. Luka tembak masuk pada lengan bagian kiri, terdapat luka bagian bawah luar berukuran 4 cm, di bagian pergelangan terdapat luka lubang berukuran 0,5. Tangan. Oke. Tangan. Di tangan terdapat luka masuk tembus di bagian pergelangan tangan dan bagian depan terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan tembus luka peluru. Tembak masuk tembus sedalam 6 cm. Didapatkan tulang patah di bagian tulang radius atau tulang pergelangan tangan. Terasa serpihan sisa peluru bersudut atau arah masuk 45 di tangan tadi ya. Dan tangan kiri. Punggung tangan terdapat memar di bagian punggung tangan sejajar dengan ibu jari, terdapat memar di sini berarti. Yang nggak ada kaitannya dengan tembakan ya. Kelingking dan jari manis. Kelingking ruas ujung jari tangan kiri kuku utuh. Luka terbuka 2,6 cm, tampak patah tulang terbuka ruas ujung jari kelingking tangan kiri luka. Ya, kelingking tangan. Jari manis terdapat luka terbuka di sisi ruas ujung dan tengah terdapat rembesan darah pada jari manis. Jaringan bawah terdapat resapan darah. Kuku dalam keadaan baik. Oke. Jadi rasanya nggak mungkin eksekusinya di rumah ya kalau gitu ya. Kalau dilihat ada perjalanan kemudian ini rasanya kalau eksekusinya di rumah terlalu terburu-buru jadinya. Terlalu singkat waktunya. Ya, kalau seandainya ada pembunuhan berencana gitu ya. Terlalu singkat, belum lagi untuk paniknya. Belum lagi untuk mengatur skenario-nya kan gitu. Iya. Oke, tapi ini sekali lagi azas praduga tak bersalah, tapi kita bicara tentang logika ya. Kemudian dada, pada dada kanan 2 cm di bawah puncak bahu luka jahit campur lem, ada 3 jahitan simpul benang berwarna hitam, bentuk tidak beraturan tapi kok ada tapinya dan tidak rata, ukuran 1 cm kali 0,5 cm. 2. Terdapat luka autopsi sepanjang dada dan perut. 3. Penjelasan autopsi, dokter menjelaskan dada kanan tidak simetris antara kanan dan kiri dan di dada kanan tidak ada luka. Tidak ada luka tapi sudah tidak simetris. Tidak simetris ya. Oke. Penjelasan dada kiri terdapat luka tembak masuk dan ada luka lubang ya di kiri. Yang di kiri ya. Autopsi buka dada, terdapat tulang dada, terdapat plastik ketika diangkat ada jaringan otak. Nah, itu di dada itu. Oke. Jadi terdapat plastik ketika diangkat ada jaringan otak. Oke. Otaknya udah pindah dari kepala ke dada. Ke dada ya. Karena tadi ya mungkin karena luka itu mungkin takut berceceran atau apa. Jadi dibungkus. Dibungkus, ya kan? Gitu. Tapi tidak dikembalikan ke kepala, tapi ke dada. Oke. Lidah, paru, dan jantung menjadi satu bagian. Ada luka di paru kiri pada permukaan berwarna ungu pucat kehitaman. Ada luka sayatan menunjukkan bekas operasi. Itu otopsi mungkin. Otopsi yang pertama. Ya. Pada pemijatan paru kiri tidak keluar apa-apa. Paru kanan warna ungu pucat plus coklat kenyal padat, pada pemijatan tidak ada keluar apa-apa. Kemudian jantung, dokter memastikan pembuluh nadi jantung tidak tersumbat, warnanya coklat homogen. Siap. Perut,
Kami menanyakan kepada dokter luka memar yang ada di perut atas dan kita lihat bersama dokter menjelaskan karena sudah adanya proses perubahan tubuh maka tidak tampak ada memar di perut. Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, dokter melakukan PA. Jadi awalnya ada memar, tapi mungkin karena sudah membengkak memarnya nggak kelihatan lagi, gitu ya. Otopsi dalam perut, usus tampak baik, limfe bak, ginjal kiri ada kanan ada setengah untuk sampel. Kandung kemih tidak ditemukan karena proses pemberian formalin sehingga dokter kesulitan untuk mencari. Hati terlihat coklat pucat, permukaan licin dan padat. Keadaan hati baik, empedu tidak tampak karena proses formalin. Pankreas tidak tampak karena proses pemberian formalin. Alat vital, keadaan alat vital utuh dan baik. Kemudian ekstremitas bawah. Kaki kanan terdapat luka terbuka memancang berukuran 2,5 cm. Tidak dijahit, setelah dibuka ternyata tempat untuk memasukkan formalin. Jadi luka yang dibuat ini atau luka yang memang bisa lukanya misalnya sudah ada berasumsi ya, lalu dikasih formalin. Bisa juga memang sengaja untuk formalin. Nah, ini kan kita harus memakai hipotesa atau kan gitu. Dokter memeriksa untuk memastikan apakah benar-benar tempat untuk memasukkan formalin. Dipastikan terdapat pembuluh darah yang terikat benang berwarna putih dan menyatakan bahwasanya adalah bekas luka postmortem. Tungkai kaki kiri sisi luar terdapat luka bawah kiri sisi luar di atas mata kaki terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar tulang berwarna putih, rencana PA jaringan ya, penelitian lebih lanjut ya. Lipatan kaki kiri sisi dalam terdapat warna lebam dan menghitam, terdapat resapan darah di bawah kulit. Dokter forensik mengambil sampel. Punggung kanan ada luka postmortem pertama untuk melihat ada peluru atau tidak. Jadi nggak ada masalah ya di punggung. Kemudian anus baik dan tidak ada tindak kekerasan, sudah mengalami proses pembusukan. Kemudian hasil otopsi kedua Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat tanggal 27 tadi sama ya. Oh, di catatan orang yang berbeda. Ya, ini lebih rinci lagi yang sana. Oh, yang ini lebih rinci lagi? Lebih rinci dia. Oke, jadi ada dua orang yang mencatat. Ini catatan pertama, ya. Kemudian ini catatan orang yang berikutnya lagi. Oke, jadi ada dua orang ya mencatat. Satu dokter, satu magister kesehatan. Oke, jadi ada dua orang yang mencatat. Jadi makanya sama. Tapi mereka tanda tangan sama di belakang. Iya, hasil otopsi kedua Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat tanggal 27 Juli 2022 pukul 09.29 WIB. Otopsi dilakukan di RSUD Sungai Bahar dan dilakukan oleh tim dokter forensik yang telah berpengalaman. Saya Dr. Martina Raja Gumuk tadi, beda ya? Ya, tadi Herlina Lubis ya. Yang ditunjuk sebagai perwakilan kedua dari pihak keluarga untuk ikut serta dalam melihat, menyaksikan, dan mencatat tindakan otopsi Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Deskripsi fisik dan luka pada almarhum, otopsi luar pada Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Dahi, ada tai lalat di posisi kiri ya. Mulut terbuka dengan ukuran 0,5 cm. Kelopak mata kanan 4 cm dari kelopak mata kanan depan terdapat luka memar dan luka terbuka dengan tepi tidak rata ya, luka kanan sini ya, yang kita lihat di gambar ya. Bila dirapatkan membentuk garis lengkung dengan ukuran 4 x 2 cm. Note, dikonfirmasi sampel untuk di PA kembali. Pipi kanan 3,5 cm dari bawah terdapat luka lecet 0,5 cm. 4 cm dari GPD 5 cm. Dari sudut mata terdapat luka lecet 0,5 cm ya. Pipi kanan. Betul. Kemudian Reski ambil minum lagi Ki, nggak apa-apa Ki. Saya juga Ki. Yang air dingin ya, kasihan juga ini. Oke. Kemudian pipi kanan 3,5 cm dari bawah terdapat luka lecet tadi sudah. Cuping hidung kanan 5 cm dari sudut mata kanan terdapat luka lecet 0,5 dikali 2 cm. Puncak hidung kanan luka terbuka 0,5 cm yang dilem ukuran 1,5 dikali 1 cm ya. Yang tadi ya, hidung kanan. Jadi cara mereka melihat ini kan ada yang memang sesuai dengan keahliannya masing-masing kan? Gitu. Cara mencatatnya pun ada yang gaya mencatat ini satu yang magister kesehatan, satu yang dokter gitu. Tapi kulihat substansinya hampir sama ya. 7 pipi kiri 8 cm dari GPD terdapat luka lecet ukuran 0,5 kali 3 cm. Bibir kiri bawah
1 cm dari GPD terdapat luka terbuka yang dirawat plus lem sepanjang 2 cm yang dikelilingi luka lecet pada sisi atas ukuran 1 kali 0,7 cm. Leher kanan atas 6 cm dari puncak bahu terdapat luka terbuka sebanyak 2 jahitan, bentuk tepi tidak beraturan, tidak ditemukan luka jerat di leher. Sama ya tadi ya. Siap. Kemudian makasih ya. Dingin nggak? Enggak. Itu dingin ya? Dingin. Oke. Kemudian lengan kanan atas 9 cm dari puncak bahu ada tai lalat 0,8 cm menonjol hitam. Pada sisi luar 15 cm dari puncak bahu terdapat luka terbuka berbentuk lubang yang dirawat, tepi tidak teratur, ukuran 1 cm dikelilingi luka lecet, kanan atas luas 5 mm, kiri atas 2 mm, kiri bawah 1 mm, kanan bawah 1 mm yang dikelilingi memar kehitaman ukuran 9 kali 8 cm. Dikonfirmasi sampel untuk di PA kembali. Jadi sobat era sekalian, ini memang teknis banget. Jadi mudah-mudahan ini 1 lembar lagi ya, tinggal 2 lembar lagi. Dada kanan 12 cm dari puncak bahu terdapat luka terbuka yang sudah dijahit 3 jahitan plus lem. Bentuk tidak beraturan tapi tidak rata, ukuran 1,05 cm ya. Dari puncak bahu ya. Pergelangan kaki kanan terdapat luka terbuka, tepi rata membujur sepanjang 2 cm, tidak dijahit. Pada dasar pembuluh darah nadi dijahit untuk formalin, luka postmortem. Puncak bahu dada aman, dada tidak simetris oleh karena otopsi pertama dan formalin. Kemudian lengan bawah kiri, bagian bawah samping kanan dari pergelangan tangan terdapat luka terbuka berbentuk lubang dikelilingi lem lecet ukuran 0,5 cm, tembak masuk, tembus sedalam 6 cm. Pergelangan kiri dalam luka terbuka tapi tidak rata, pergelangan patah tulang, tulang radius ujung dalam dengan sudut 45 derajat, kelingking kiri, ruas ujung kanan, ujung luka terbuka tepi tidak rata, tulang kelingking patah ukuran 2 kali 0,7 cm, patah tulang terbuka pada ruas jari kelingking. Jadi meter-meternya pun mereka mainkan ya. Itu yang ukur dokter forensik. Oke, jadi mereka mencatat Jadi yang saja. dikerjakan dokter forensik itu dicatat oleh mereka. Oke. Siap. Jari manis terdapat luka terbuka antara sisi bawah dan atas. Pergelangan tangan kiri sejajar dengan ibu jari terdapat luka memar. Jaringan di bawah kuku, jari manis dan kelingking terdapat resapan darah, kuku aman. Belakang telinga dan rambut terdapat jahitan hasil otopsi postmortem pertama. Belakang rambut kepala bawah sisi kiri terdapat luka berbentuk lubang, lem lecet melingkari lubang, tembak masuk tembus sudut 60 derajat kanan bawah ke kiri atas. Jadi ini sebenarnya kan. Matinya kuncinya di otak kepala ya. Dari sebenarnya. belakang tembaknya. Iya. Punggung kanan terdapat luka terbuka tepi rata yang telah dirawat setelah dibuka postmortem pertama untuk melihat ada peluru atau tidak. Anus dan alat vital kelamin tidak ada tanda kekerasan. Tungkai bawah kiri sisi luar di atas mata kaki terdapat luka terbuka tepi rata, dasar tulang berwarna putih. Not dikonfirmasi untuk DPA kembali. Lipatan paha dalam kiri berwarna lebam kehitaman yang terdapat resapan darah. Not dikonfirmasi untuk DPA kembali. Sampel perut kanan atas untuk DPA kembali. Kemudian autopsi dalam, pada saat organ dibuka terdapat plastik bening untuk menghindari cairan formalin keluar. Dada kanan ditemukan fraktur pada iga 3 dan kanan atas dapat kiri bawah belakang berakhir di ICS 8 punggung sisi kanan. Belakang kepala terdapat luka tembak masuk ya. Pemeriksaan luka luar nomor 20 pada sudut kiri atas belakang ke kanan, depan bawah menembus hidung sepanjang 12 cm. Note, awalnya disonde untuk memeriksa apakah menembus mata kanan bawah depan, namun ditemukan hambatan yang diperoleh peluru yang menembus kepala belakang saat di dalam kepala yang menembus ke hidung ya. Siap. Jadi dicoba dulu karena matanya kan juga kan? Iya. Ternyata ketika disonde ternyata ke mata tidak tembus. Tidak tembus, tapi begitu disonde ke hidung tembus. Nah, berarti tembakannya itu lurus dari belakang ke hidung. Ke hidung gitu. Itu maksudnya ya sobat era sekalian ya. Pada mulut tulang rahang bawah patah namun mulut tidak bisa dibuka pada pemeriksaan luar. Pada bibir bawah kiri terdapat luka menembus kulit mematahkan tulang rahang tembus di leher sisi kanan bawah. Arahnya sonde pada pemeriksaan dalam dari kiri atas depan ke kanan bawah, depan dengan sudut 45 derajat dengan panjang 6 cm.
tulang tengkorak belakang bagian dalam patah, oksipital, luka berbentuk lubang yang membentuk corong ke arah dalam 2 cm, diikuti retak tulang sekitar sampai basis krani. Karena tulang tadi, karena ini tadi ya. Sungai Bahar 27 Juli 2022 ya. Perwakilan keluarga pertama Herlina Hidayah, perwakilan keluarga kedua Dr. Martina Raja Guguk yang kedua ya. Iya. Kemudian ada Samuel Huta Barat saksi, dan orang tua saksi daripada satu ya. Orang tua daripada almarhum Ya. Samuel. Kemudian Samuel itu orang tua ya? Iya. Saksi 2 Ulianti Kurniawati, siapa dia? Saya nggak tahu, tapi kan waktu saya bilang minta saksi 2. Oke, jadi rupanya mereka bikin saksinya jadi orang tuanya kan gitu. Oke, jadi sobat era sekalian itu tadi ya. Mungkin kalau terlalu teknis maklumlah ya. Saya pun tidak semuanya paham yang diomongkan, tetapi intinya kalau kita lihat dari semua ini, yang paling penting itu adalah luka ditembak di belakang itu ya. Dan selain luka tembak 4, banyak luka lain itu intinya. Artinya tidak benar tembak menembak. Iya. Tapi kalaupun tembak menembak kan nggak mungkin dari belakang. Kan kalau tembak menembak mungkin saja kalau pelakunya banyak. Iya. Menembak satu kan gitu. Ada yang dari depan, ada yang dari belakang, ada yang samping kan gitu. Kalau ini kan diceritakan kan mereka berhadapan. Kalau ini kan diceritakan kan oleh Karopenmas kan 1 lawan 1. Iya, dan kemudian pertanyaannya siapa yang nembak dari belakang? Iya, Baradae di atas kan kira-kira begitu. Jadi nggak mungkin kan kenanya di belakang kecuali dia sengaja ngasih belakang ya kan. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita lihat di situ yang mematikan itu adalah tembakan di kepala itu. Ya kan? Sama yang di dada. Yang di dada, karena dada kiri ya. Iya. Itu. Jadi ada 2 kemungkinan tembakan yang ada 2 tembakan yang mematikan di kepala belakang sama di dada. Tetapi pertanyaannya, siapa yang mematahkan jari-jari, jari kelingking, jari manis dan pergelangan tangan? Termasuk juga luka di kaki tadi. Siapa yang menyebabkan luka di kaki kiri? Kalau luka kanan katanya kan mau masukin formalin, yang di kiri siapa? Terus yang di bawah lutut kiri siapa? Di bawah dengkul maksudnya. Kemudian yang di apa? Di bahu kanan siapa? Iya. Termasuk kaki yang nggak rata tadi. Nah, terus di situ tadi ada juga itu sampel apa itu diambil dibawa ya ke Jakarta, sampel ginjal. Itu permintaan saya. Jadi sebelum dilakukan otopsi ini kan kami kan sering rapat. Rapat pertama dengan berapa belas atau berapa puluh jenderal itu di Baris Krim Polri. Saya diterima, saya jadi pembicara di situ ya. Setelah saya bicarakan semua ini sesuai gambar-gambar video dan bukti-bukti yang saya temukan. Di Baris Krim Polri. Saya diterima oleh belasan sampai puluhan jenderal itu. Nah, waktu gelar awal. Dan mereka waktu gelar perkara ya awal ya. Gelar perkara awal. Mereka tidak yang bisa membantah. Saya tanya, kenapa ada penjelasan Karopenmas menyatakan tembak menembak setelah 4 hari dan kalian diam saja? Menikmati penjelasan itu. Kenapa tidak ada yang objection, keberatan kan gitu? Harusnya kan objection. Kami melakukan otopsi bukan seperti itu. Harusnya kan begitu dong. Yang terlibat otopsi tadi kan? Harusnya kan itu kan ada bintang 2 itu. Dan beberapa bintang 1 kan dari Pustokes kan? Woi, kami keberatan bukan begitu yang kami otopsi kan? Harusnya begitu. Supaya tidak keterusan informasi dari Karopenmas ini yang tembak menembak menyesatkan kan? Ya. Kami ada menemukan loh tembakan dari belakang. Tapi Karopenmas dari mana sumber informasinya? Kata beliau itu dari otopsi. Ya, maksudnya otopsi itu dikasihkan langsung. Almarhum ini menurut Karopenmas Polri meninggal karena tembak menembak berdasarkan hasil otopsi. Itu yang saya keberatan. Otopsi hasilnya diberikan langsung ke dia. Ya harusnya begitu karena dia berani mereserver kepada otopsi yang pertama. Nah, saya kan punya analisa walaupun saya dikatakan tidak expert di bidang kesehatan, saya ini pembela daripada ratusan rumah sakit dan klinik. Saya pembela dokter ribuan, nakes dan dokter, mulai dari dokter biasa sampai profesor doktor kan gitu. Guru besar kan gitu ya. Nah, maka saya memahami secara umum kalau tembakannya dari belakang sedangkan dia tembak menembak, apa logis? Itu namanya mempetak umpet kalau saling membelakangi kan gitu. Ya, lagian juga begini sobat era sekalian. Ada hal yang memang butuh yang namanya scientific crime investigation ya, seperti dikatakan. Itu harus ilmiah penjelasannya. Tapi ada hal yang ya orang awam pun ya bisa. Kalau lihat misalnya luka tembak di kepala belakang ya nggak perlu pakai disonde tembus. Disonde tembus itu anak SD pun udah tahu kan gitu. Itu pasti ada yang nusuknya ya kan. Nah, yang nusuknya itu ya kalau nggak peluru senjata tajam kira-kira begitu kan gitu. Kalau senjata tajam lebih dekat lagi jaraknya. Siap. Gitu.
Oke, sebelum abang keluar ya, selesai dan meninggalkan hal-hal yang barangkali lupa disampaikan, kira-kira apa yang mau disampaikan lagi? Silakan. Yang mau saya sampaikan sesuai laporan saya ini kan agak dekat bang sini, kesini. Ini kan laporan pembunuhan terencana. Iya. Kenapa saya katakan pembunuhan terencana? Karena jauh hari sebelum pembunuhan itu atau seminggu sebelum pembunuhan, almarhum ini sudah menangis, mengadu, mencurahkan isi hatinya kepada kekasihnya. Oke. Meminta maaf atas segala dosa dan pelanggarannya kepada kekasihnya. Kemudian meminta kekasihnya mencari pria lain untuk sebagai pengganti dia, karena dia tidak mungkin lagi mengawini kekasihnya ini karena dia akan berangkat sesuai dengan ancaman pembunuhan itu. Hanya saja kekasih ini tidak begitu percaya. Dia bertanya, yang sakitnya kau bang? Kemudian diminta berdoa. Kemudian apapun masalah yang kau hadapi. Yang kau sakit bang, apa kau sakit ya? Perkataan istrinya, yang kan bagaya Sumatera kan gitu. Yang sakitnya kau bang? Apakah kamu sakit kan gitu kalau bahasa apa namanya itu SPOK-nya kan gitu lah. Kemudian bukan istrinya tapi ininya apa kekasihnya. Tunangannya udah berapa tahun mereka pacaran. Nah, kemudian dia minta supaya dia mencari pria lain untuk dinikahi. Kalau saya tidak mungkin lagi menikahi kamu. Ini kan kata-kata terakhir menjelang sakratul maut itu. Nah, tapi respon dari si pacar ini berdoa. Minta pertolongan pada Tuhan. Apapun masalah yang kau hadapi, kalau berdoa nanti akan ada solusinya. Malah dibikin di kata-kata di bawahnya itu, semangat bang, jangan kasih kendor, katanya kan gitu. Nah, kalau saya jadi kekasihnya atau ini, harusnya diberitahu kepada orang tua dan atau kepada orang yang punya power. Katakanlah karena ini mungkin adalah polisi, ya minta tolong misalnya Kopassus atau marinir untuk menjemput ke sana kan, kirim ke Eropa atau ke Amerika atau ke negara luar kan gitu. Kalau memang ancaman itu sangat dahsyat kan begitu. Nah, kemudian di situ dia sampai menangis. Karena dia menangis, mengadu, mencurahkan isi hatinya, maka kekasihnya itu pun menangis juga, sama-sama menangis dan di screenshot. Dan itu pada video call itu yang pada tanggal berapa itu? Minggu ketiga di bulan Juni. Yang 21 Juni itu ya? Iya. Kemudian antara 21 dan 29 karena kan berlanjut ini. Kemudian ketika dia menangis, dia mengadu kasihnya itu kalau ada 29 minggu keempat. Ada 3 squad yang nyinyir atau yang ngeledek gitu loh. Karena ketahuan dia sedang mengadu. Ada 3 suara pria yang nyinyir menurut kekasihnya ini. Nah, ini kan hasil investigasi saya nih, bukan investigasi orang lain gitu. Hasil karya saya mendatangkan 11 saksi ya. Saya kerja siang malam untuk mendapatkan ini. Nah, kemudian di hari terakhir tanggal 27 itu tanggal 7 Juli itu tanggal 7 maaf ya tanggal 7 Juli itu dia masih curhat lagi tentang rencana pembunuhan itu. Dia posisi di Magelang. 7 Juli 2022. Enggak, 7 Juli sehari sebelum kejadian. Sehari sebelum pembantaian itu. Posisinya di Magelang. Itulah dasar saya mengatakan perluas ininya, lokus deliktinya sama tempus deliktinya. Karena di Magelang itu dia sudah diancam apabila naik ke atas kita bunuh dia atau kita bantai dia. Nah, yang menjadi teka-teki itu apa itu apabila naik ke atas ini? Informasi apa sebenarnya? Informasi apa? Yang apakah mereka naik dari lantai 1 ke lantai 2 kah? Atau ada informasi kah yang naik dari bawah ke atas? Atau dari ya katakanlah kalau yang sekarang ini pangkatnya segini ke pangkat yang lebih tinggi lagi kan begitu. Itulah menjadi teka-teki. Itu yang saya minta kepada Pak Jenderal itu tolong segera ini. Pak Jenderal siapa? Yang memimpin penyidikan ke Jambi. Saya minta itu. Nah, kemudian saking dahsyatnya informasi itu mereka langsung melakukan upaya penyitaan, tapi saya tidak mau, harus ada ketetapan pengadilan supaya nggak main-main. Nah, mereka berjanji penyitaan sementara dari mereka karena waktu itu masih lidik ya, masih BAI, berita cari informasi, berita cari interview. Kemudian setelah diperiksa ini 11 orang dan ditambah dengan keterangan daripada kekasih ini, langsung naik juga sore itu jadi sidik. Jadi nggak lama dapat informasi. Berarti dari tanggal saksi, waktu pengaduan bukan pengaduannya kan udah di Jakarta. Kemudian udah gelar perkara. Segera setelah itu kan saya dapatkan saksi. Saksinya 11 orang. Nah, kami berangkat ke Jambi.
Nah, karena kan saya yang biaya ini kon, yang biaya perkara, karena mereka ekonomi sangat prihatin kan gitu. Jadi untuk menghemat ini, kamilah yang berangkat dari Jakarta ke Jambi, penyidik juga berangkat, maka pemeriksaan dilakukan di Polda. Nah saya mendoktrin 11 saksi ini supaya datang ke Polda untuk mengatakan yang benar apa yang dilihat, didengar dan dialami. Nah maka ini sebelum mereka diperiksa oleh penyidik kan saya gali dulu informasinya. Nah, setelah saya gali, maka saya serahkan untuk diperiksa. Nah, setelah diperiksa, ada satu yang mencurigakan. Keterangan daripada si kekasih ini tidak tercatat dalam BAI penyelidik. Maka saya protes. Saya samperin jenderalnya, ini ada apa ini? Ini kalian ini penyelidik Polri atau penyelidik sana kan gitu? Kenapa bang katanya? Ini kok keterangan dia ini tidak tercatat. Wah. Lalu dijawab, oh ini udah kami dapatkan kok, udah kami screenshot kok, udah ada di handphone kami dan sudah lapor ke Jakarta. Oh, saya nggak mau. Harus tertuang dalam BAI. Nanti aja lah bang dalam BP. Saya nggak mau. Harus tertuang dalam BAI. Berita acara interview. Maka langsung saya tulis pakai tangan saya. Apakah ada keterangan tangan dewan? Ada. Saya catat begini. Saya tidak mau tercecer ini karena ini keterangan sangat penting tentang rencana pembunuhan ini. Maka setelah itu dicatatkan dalam BAI dan dikirim ke Jakarta, langsung gelar perkara Jakarta, naik status jadi sidik. Nah, karena sudah naik status sidik, besoknya aku dampingi lagi, jadi non stop ini kerja. Nah, dinaikkan lagi menjadi pro justisia, menjadi penyidikan. Nah, saya tanda tangani lah surat panggilan untuk penyidikan untuk 11 orang saksi, ditambah SP2HP sama ada satu lagi untuk panggilan saya, jadi 14 surat saya tanda tangan sekaligus. Nah, jadi ini kerja non-stop kita. Nggak ada waktu nyari panggung. Kerja, tidur aja nggak sempat. Nah, kemudian besoknya karena sudah pada pulang di sebagian saksi ini, kita bergerak lagi setelah pemeriksaan di Polda, bergerak lagi ke Sungai Bahar, menemui orang yang sudah pulang. Sungai Bahar itu dari Jambi berapa jam? 2 jam karena jalannya sangat jelek, infrastrukturnya sangat buruk. Jadi kalau kita jalan itu sebagian bagus, sebagian jalannya mesti ini goyang-goyang gini, jadi pusing. Karena kenapa? Karena kecepatan cuma 5 sampai 10 km per jam. Melewati hutan-hutan itu kan gitu. Nah, sampai di sana kita kan harus mendatangi 2 saksi dari RSUD yang memasang formalin di hari Minggu itu tanggal 10. Nah, kemudian menemui ayah ibunya, kakak adiknya, saksi tetangga dan sebagainya. Maka itu kita selesaikan sampai dengan jam 4 pagi. Di hari Minggu. Orang udah tidur mimpi-mimpi berapa hari, kita 3 hari belum tidur loh. Makanya saya keberatan kalau dibilang saya cari panggung gitu loh. Kita kerja siang malam nggak tidur-tidur, orang menyebutnya cari panggung. Nah, ada nggak orang yang kuat seperti saya seminggu nggak tidur? Saya mau lihat dia kemampuannya. Saya 1 minggu nggak tidur. Terus bekerja. Setelah itu jam 4 balik kita ke Jambi lagi. Walaupun kita bayar hotel yang bagus, Swissbell, tapi tidak kita tiduri. Cuma taruh tas aja di situ. Cuma buat mandi di kota Jambi. Di kota Jambi. Nah, setelah itu kerja lagi dan seterusnya, udah beres semua, baru langsung balik ke Jakarta lagi. Saya balik ke Jakarta, nggak tidur, nggak ganti baju, nggak mandi. Bikin surat ke presiden, bikin surat ke wakil presiden, bikin surat kepada Panglima, bikin surat kepada Menko Polhukam, bikin surat kepada DPR Komisi 3, bikin surat ke RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut, Angkatan Udara, RSCM dan sebagainya. Banyak surat saya kerjakan. Itu udah tahu udah hari Senin. Senin itu tanggal berapa ya? Hari Senin yang minggu ini. Minggu ini ya. Nah, kemudian langsung beli tiket lagi untuk terbang lagi. Senin itu tanggal 25. Nah, langsung beli tiket lagi hari Rabu. Rabu 27. Untuk mendampingi apa itu penggalian kubur sama otopsi ulang kan. Tahu-tahu ada informasi dokter minta rapat lagi karena sebelumnya kan rapat Zoom. Dia mau rapat offline. Waduh, terpaksa kita batalkan lagi itu tiket yang sudah kita bayar, terpaksa itu lunas, beli tiket lagi dipercepat ke Selasa. Maka belum tidur sampai Selasa, langsung terbang lagi ke Jambi. Langsung terbang lagi untuk rapat di salah satu hotel. Nah, di hotel itu sudah banyak petinggi-petinggi Mabes Polri di situ. Saya lihat ada satu ruangan yang sangat besar, mereka sudah di situ semua. Nah, kemudian saya mendampingi mereka rapat keluarga ini dengan dokter. Nah, disitulah negosiasi akhirnya diputuskan keluarga tidak boleh ikut, pengacara tidak boleh ikut memantau ke dalam ruangan otopsi. Kemudian tidak ada CCTV. Nah, maka saya protes kepada jenderal ini, bagaimana sih? Kemarin katanya boleh keluarga, boleh penasihat hukum, ada CCTV.
wah saya di luar kendali saya gitu. Akhirnya nego-nego, akhirnya kita dikasih kesempatan kalau ada pengamat yang berprofesi dokter atau di bidang medis boleh. Nah ini sudah jam-jam, tinggal berapa jam lagi, tinggal 7-8 jam lagi nih. Iya. Dan itu di malam hari. Tapi saya tidak mau putus asa, saya berdoa, kemudian saya minta carikan orang yang seperti ini di Jambi ini atau di pelosok sana. Dapat. Dan dalam waktu tidak sampai 1 jam langsung ada itu Herlina. Dan dekat situ rumahnya. Betul. Nah kemudian ada lagi satu dokter, karena saya bilang kalau satu orang. Padahal tadi kan rapatnya di Jambi. Di Jambi malam hari. Iya. Sekitar jam 19 jam 20. Iya. Nah besok pagi jam 4 akan ke pelosok kan begitu. Iya. Nah, tapi kita harus mencari lagi 2 ahli. Perwakilan kita, duta kita kan. Nah, kemudian saya berpikir kalau cuma satu nanti bisa gampang diintervensi. Yang kedua unus testis, nulus testis. Keterangan satu orang saksi tidak cukup kan gitu. Nah, maka carikan satu lagi. Oke. Dapatlah 2 ini. Kemudian langsung kita kasih surat penugasan, minta KTP, minta SKTR, surat SIP, surat izin praktek dokter. Kemudian minta ijazahnya bahwa benar-benar mereka itu lulusan di bidang atau expert di bidang kesehatan. Dapat itu semua, udah langsung kita susun semua. Lalu saya bentuk tim penggali kubur. Nah, 5 orang dari PBB, semacam ormas Batak gitu ya, kepemudaan gitu lah. Bukan Persekutuan Masa, bukan. Itu yang berbaju merah gali kubur itu tuh. Nah, selesai itu sekitar jam 1 malam kita merancang itu semua, menjelang jam 2 kita mandi, langsung bikin alarm bangun jam 4. Jadi kita rebahan 2 jam. Langsung berangkat lagi jam 4 pagi ke pelosok itu, ke Sungai dari Bahar. Kota Jambi ke Sungai Bahar. Nah, nyampe di sana itu sekitar jam 6:30, 7, langsung jemput orang tuanya ke SD itu. Keluarganya kita bawa ke rumahnya memang di lingkungan SD itu ya? Sekitar jarak berapa kilo gitu loh. Nah, kita bawa ke situ. Nah, karena mau ada prosesi ibadah, silakan sebelum datang dokter. Maka adalah prosesi ibadah kurang lebih setengah jam. Jadi selesai langsung sudah datang dokter sekitar jam 7.30. Kemudian digali oleh 5 orang, kelelahan tambah 2 orang, kelelahan lagi tambah lagi 2 orang, diangkat. Kemudian kita bawa ke RSUD Sungai Bahar. Nah, RSUD Sungai Bahar itu berhadapan-hadapan dengan SD yang dimana ibu itu orang tua aja mengajar. Nah, kemudian diotopsi lah ini kurang lebih 3-4 jam. Nah, kemudian saya mengingatkan mengenai hak daripada almarhum karena dulu dikubur tanpa upacara kedinasan. Nah, saya minta karena dulu sudah kita sepakati diberikan kan gitu. Rupanya jenderal ini bilang ini di luar kendali saya, ada perubahan, kurang secara administrasi katanya. Ini jenderal ini bintang 2? Bintang 1 yang memimpin penyidikan. Mananya aku bilang administrasi apa lagi, kok udah 20 hari administrasimu nggak beres-beres, aku bilang. Ini di luar kendali saya bang katanya. Kata jenderal ini coba koordinasi kepada Kapolres. Nah Kapolres kan KBP. Kok maka saya koordinasi kepada Kapolres, dia pun tambah bingung. Lu abang ini gimana sih yang bintang 1 aja? Ini masa saya KBP kan itu. Mungkin kau ada di pundakmu sinar, saya bilang gitu, matahari, saya bilang gitu. Ya udah rapat dulu lah dengan Jakarta, dengan siapapun yang berwenang, saya bilang. Pokoknya saya minta harus diberikan itu. Saya ingatkan ya, ini anak belum pernah diputus bersalah. Soal ada laporan di sana, belum tentu itu benar. Kita pakai ajas perbuatan tidak bersalah. Kalau laporan tidak benar, itu fitnah. Kapan lagi kau berikan penghormatan itu? Maka berikan sekarang. Karena belum ada sampai detik ini putusan yang menyatakan almarhum Joshua ini bersalah melakukan perbuatan tercela. Maka karena kuliah negonya agak alut, langsung saya live kan di 2 TV, Metro TV dan CNN. Langsung saya bikin di media sosial, minta dukungan masyarakat. Saya minta kepada Presiden, kepada DPR, kepada Wakil Presiden, kepada Panglima, kepada Kapolri, kepada Menko Polhukam. Maka segera setelah itu kuliah latihan-latihan mereka baris berbaris rumah sakit. Ini dikabulkan di saya, walaupun belum ada informasi. Tapi begitu kuliah mereka latihan berbaris, ini dikabulkan ini. Tapi saya diam-diam aja, nggak protes lagi kan gitu. Nggak lama setelah mereka itu selesai latihan, dibisikkan ke saya, bang permohonannya dikabulkan gitu. Puji Tuhan. Maka saya sampaikan ke yang mengabulkan siapa? Yang informasi saya terima dari Kapolres, tapi dikabulkan dari Jakarta. Jakarta nggak tahu siapa ya? Nggak tahu siapa saya. Maka saya sampaikan kepada ibundanya, dia langsung menangis bersyukur. Dia sangat bangga memeluk bendera merah putih itu. Dia punya anak 4.
dengan dia hanya seorang guru tenaga honorer. Tentulah kita tidak bermaksud merendahkan honorer. Tentu kita tahu berapa dibayar negara. Cuma 300.000. Saya tahu saya dulu sebulan. Tapi dia kerja serebutan lagi. Suaminya juga kerja serebutan. 4 anaknya jadi. Yang pertama sarjana pertanian. Kerja di karantina. Yang kedua almarhum ini polisi. Yang ketiga sarjana kesehatan. Yang keempat polisi lagi. Jadi 2 laki-laki putranya dipersembahkan untuk negara bekerja di institusi polisi. Bukankah ini pahlawan? Dengan kehidupan yang cuma ngontrak-ngontrak di tempat yang sempit di sekolah itu. Ada bangunan sekolah yang kecil, mereka hidup di situ. Tidurnya pun cuma di karpet. Karpetnya itu pun diinjak-injak oleh para jenderal yang dari Jakarta itu. Karena buat mereka itu mungkin nggak terlalu berarti, tapi buat mereka itu kan disitulah mereka makan dan tidur, disitulah mereka hidup, gitu loh. Bukankah layak ini mendapatkan penghargaan itu? Maka ketika diberikan, wah saya luar biasa senangnya. Maka langsung saya bikin status terima kasih kepada Presiden, terima kasih kepada Panglima, terima kasih kepada DPR, terima kasih kepada Kapolri, Menko Polhukam dan sebagainya. Karena begitu bahagianya kita, terima kasih kepada rakyat dan netizen yang telah mendukung acara ini, kan begitu. Terima kasih kepada pers, media cetak elektronik, sehingga terwujudlah semua satu persatu perjuangan kita itu. Dan itulah hal yang pertama yang menghibur hati daripada ibunya itu. Sampai dipeluk-peluknya. Jam berapa dimakamkan kembali? Sekitar jam 15.16. Kurang lebih jam 3 jam 4. Gitu. Dengan peti yang dibungkus merah putih. Dan saya itu udah kelimpungan karena banyaknya media, banyak yang mengajak berfoto juga. Dan malah ketika pemakaman itu malah ada teriakan-teriakan dari massa yang begitu besar, hidup Kamarudin katanya kan gitu. Ini kampanye itu apa ini kan gitu. Semua bersorak-sorak di situ ya. Nah saya langsung berpikir ini tim medis harus diamankan, jangan sampai tersentuh pihak ketiga. Maka ketika begitu selesai dikubur, saya langsung berlari, ayo kita cari duta kita, di mana dia. Ternyata sudah pada pergi, kita kejar ke rumahnya. Dapat, saya langsung minta pertanggungjawaban ini. Mana catatan kalian, kan gitu kan? Ini catatan. Sebelumnya abang udah ngomong, udah saya minta dicatat. Nah kan sebelum berubah catatan itu langsung saya potret. Nah baru saya minta bikin dalam bentuk laporan. Dan laporan itu besok harus di warmarking, harus dilegalisasi notaris. Saya tidak mau warmarking. Kalau bisa akta tapi minimal legalisasi. Nah inilah legalisasi. Sudah dilaporkan dalam bentuk notaril gitu loh. Itulah. Jadi luar biasa gitu. Maka begitu selesai ini, kemarin saya sore menjelang malam langsung berangkat balik ke Jakarta. Ya ada pesawat delay sampai di Jakarta udah tengah malam. Kemarin malam ya? Ada lagi itu yang mendesak saya harus rilis lagi di YouTube-nya dengan siaran singkat itu. Jadi dalam keadaan megap-megap kita layani daripada kecewa kan gitu. Itulah kurang lebih begitu, Prof. Luar biasa. Jadi saya berterima kasih banyak juga ya. Abang datang ke sini ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi sobat era sekalian, yang kita cari itu adalah kebenaran. Dan satu lagi, kenapa saya pertama kali datang ke sini? Saya lihat perjuangannya Mbak Amel itu. Saya berharap tadi ketemu di atas siapa itu? Anak saya. Tiap hari saya di WhatsApp itu. Anaknya Prof itu ya. Tiap hari saya di WhatsApp. Kapan ke tempat kami katanya? Saya bilang kalau yang lain, kalau TV-TV silakan dengan rekan saya Dr. Nelson, silakan dengan rekan saya Johnson, silakan dengan rekan saya Martin, silakan dengan saya Febri. Saya selalu begitu, Lucinda dan seterusnya. Tapi ini Mbak Amel ini tiap hari dia hubungi saya. Kapan ke tempat kami katanya? Maka saya bilang, saya usahakan deh gitu. Jadi inilah meja pertama. Yang saya jumpai. Jadi tidak benar saya mencari. Itu anak saya, Amel itu, dan memang sedang saya didik juga untuk Gigi. Siap. Gigi dia tiap hari dia gitu. Jadi saya teringat 30 tahun saya ketika saya melamar pekerja cuma sekali. Tapi follow up-nya berkali-kali gitu. Nah ini Mbak Amel ini kok follow up saya berkali-kali nggak bosan-bosan gitu loh. Maka inilah panggung atau meja pertama yang saya datangi sejak saya tangani kasus ini. Terima kasih banyak ya. Siap. Saya sampai speechless ya. Karena yang nonton kita nih banyak sekali. Ini ada berapa yang nonton? Jadi yang sedang ya, yang sedang menonton ini 37.000 yang sedang watching now. Tapi kalau sejauh ini yang sudah menonton kita yang come and go ya kan, itu udah 103.000. Luar biasa. Udah lebih dari 103.000 yang nonton kita. Jadi luar biasa. Dan ini akan bertambah terus tentunya. Nah,
nanti sobat era sekalian, karena ini live streaming, ini kan kadang-kadang mungkin ada delay sedikit kalau ininya, tapi bagus so far ya ini internetnya itu, dan itu terima kasih dengan penyedia provider internetnya masih bagus. Jadi nanti kita akan kita edit rapikan dalam pengertian bukan diedit tetapi dirapatkan suaranya dan lain sebagainya, dan kita akan masukkan juga ke Refli Harun podcast ya, Refli Harun podcast besok. Jadi besok sore lah mungkin kan ada butuh. Jadi biar bisa dilihat juga di Refli Harun podcast, karena ini penting sekali sobat era sekalian. Sekali lagi kasus ini sebenarnya mudah pengungkapannya, tapi jadi sulit karena dibikin berbelit-belit. Tetapi ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan terakhir kepada Abang Kamarudin ya, lawyer. Pertanyaan tentang motivasi dibunuhnya, motif. Itu yang mesti teka-teki. Iya, dibunuhnya. Apabila naik ke atas akan dibunuh atau dibantai. Iya. Berarti sudah naik ke atas. Oke. Ini barangkali jauh sekali dari pikiran bahwa ini soal relationship apa-apa mungkin ya. Gitu. Sekarang saya tanya kepada Prof. Kita ini laki-laki. Iya. Kalau kondisi kita terancam dan kita akan menghadapi sakaratul maut, masih adakah keinginan ngesek? Iya. Saya yakin sudah mati. Iya. Itu loh. Iya. Makanya ada lagu dari Pasar Ungu, dari siapa itu? Andai ku tahu. Iya. Dara bila tiba waktu. Iya. Kan gitu. Ku akan berdoa. Iya. Atau apalah itu. Pokoknya ada saya suka lagu itu. Andai ku tahu akan tiba ajalku. Ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Itu yang pertama. Terus selanjutnya itu kan akan memohon ampun dia. Iya. Jadi tidak ada lagi keinginan orang yang menghadapi sakaratul maut masih ngesek. Itu nggak ada itu. Ya intinya adalah dia walaupun dia tidak pantas di surga, tapi dia juga tidak mau masuk neraka. Kira-kira begitu lagu itu. Siap. Gitu. Ya, sahabat era sekalian. Lagu itu men. Andai ku nanti bisa diputar di soundtrack itu bagus kan. Andai ku tahu ya. Gitu. Ya, dan itu pernah jadi sinetron juga ya. Siap. Saya suka lagu itu. Iya, jadi pernah lagu sinetron yang dibintangi Raffi Ahmad. Saya kalau mendengar lagu itu saya menetes air matanya. Oke. Karena itu dalam maknanya. Iya. Oke. Andai ku tahu akan tiba waktuku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Gitu. Andai ku tahu. Ini kan dia udah tahu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang telah apa? Luar biasa. Iya. Oke. Luar biasa. Udah jam 11. Iya. Saya tidak ingin mendelay lagi ya. Siap. Silakan Abang Kamarudin closing statement Bang kepada pemirsa sekalian. Ya. Oke. Ke kamera Bang. Jadi apapun yang ingin Abang sampaikan ini sebagai closing statement. Inilah closing statement dari saya kepada para pelaku, siapapun Anda yang telah menghabisi nyawa daripada almarhum Brigadir Nopriansah Joshua Huta Barat, sadar dan bertobatlah. Anda mungkin berpikir bisa lari, tetapi saya katakan dimanapun Anda kami akan buru, dan Tuhan melihat apa yang saudara perbuat. Sehebat apapun saudara-saudari misalnya melakukan atau merencanakan kejahatan ini, tapi di mata Tuhan semua terbuka. Oleh karena itu, bila Anda membutuhkan perlindungan hukum, segera hubungi saya. Saya berjanji akan melindungi jika Anda mau sadar dan bertobat. Dan kepada semua pemirsa RH ya, saya ucapkan terima kasih, salam kenal, dan Tuhan memberkati. Terima kasih Prof. Ya, sobat era sekalian, kehormatan bagi channel ini ya sudah didatangi oleh pengacara keluarga Brigadir J, yaitu Brigadir Joshua, yaitu Kamarudin Simanjuntak,
setelah sebelumnya kita juga menghadirkan Johnson Panjaitan, tapi ini jauh lebih penting karena setelah otopsi kedua, sehingga ada perkembangan atau informasi yang signifikan yang kita dapatkan malam ini, yaitu dugaan tadi sekaligus dugaan penyebab kematian tadi yang sangat signifikan, tembakan di kepala belakang dan dada kiri, tembus ke hidung dan dada kiri. Dan di sonde dia tembus ke hidung. Itu menunjukkan bahwa memang ada tembakan ke sana dari belakang. Tapi sekali lagi ini adalah catatan-catatan dari tim yang mewakili pihak penasihat hukum dari keluarga. Proses sedang berlangsung tentu di penyidik ya. Tetapi di pihak otopsi. Oh dokter forensik itu finalnya nanti. Iya, enggak, maksud saya proses pro justisianya ini ya. Iya. Kita tahu proses pro justisia terus dilakukan penyidik, tapi kita tetap meminta agar kasus ini berjalan secara transparan, profesional, akuntabel, independen dan cepat. Cepat ya. Jadi agar dan kemudian berusaha mengungkapkan hal yang sebenar-benarnya demi keadilan, ya kan? Demi keadilan bagi siapa saja, terutama bagi korban dan keluarganya. Jadi sahabat era sekalian, mudah-mudahan kita kawal terus ini, dan sekali lagi kita cinta Polri, kita cinta penegak hukum, tetapi tentu kita tidak bisa mencintai orang-orang yang sudah menyalahgunakan kekuasaan dan jabatannya. Ya, siapapun dia, ya kan, siapapun dia. Itu saja sahabat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Andai ku tahu